Kembali ke kelas 3 SMA, hal pertama yang kau lakukan adalah melepaskan identitasmu sebagai pewaris kaya raya. Berbalik kembali ke keluarga orang tua angkatmu yang miskin. Keempat kakak perempuan yang pernah bersumpah hanya mengakui tuan muda palsu itu panik karena adik palsu yang sangat dihargai oleh ibu kandungmu, Jiboda, terungkap. Sebagai anak haram ayah kandungmu dengan cinta putihnya, dan menyembunyikannya dari seluruh keluarga selama hampir 20 tahun. Di kehidupan sebelumnya, setelah kamu dibawa kembali ke keluarga kaya, kamu diculik oleh anak haram Jiboda yang berkolaborasi dengan ayah bajingan. Seluruh keluarga hanya sibuk menghibur adik palsu yang ketakutan, tetapi melupakanmu, tuan muda sejati, di tempat kejadian. Menyebabkanmu kehilangan terlalu banyak darah dan meninggal. Sekarang setelah kembali ke kehidupan ini, kamu tidak lagi mengharapkan apapun dari seluruh keluarga yang buta dan tuli. Setelah memukuli anak haram Jiboda di depan ayah kandungmu, kamu berbalik dan kembali ke keluarga orang tua angkatmu yang tulus padamu. Saat ini, kamu baru saja kembali ke villa di rumah, bahkan belum masuk. Kamu langsung dimarahi oleh suara kakak perempuan tertua, Ji Qingyan. Ji Ping'an, apa kamu tahu jalan pulang? Apa kamu tahu sekarang jam berapa? Kakak perempuan ketiga, Ji Zidie, juga membencimu seperti biasa. Boda sudah lama kembali. Apa kamu tidak tahu cara menelepon untuk memberitahu kabar baik? Membiarkan seluruh keluarga menunggumu makan sendirian. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Mendengar ini, kamu mendongak. Kamu hanya melihat kakak perempuan tertua, Ji Qingyan, kakak perempuan kedua, Ji Jinglei, dan kakak perempuan ketiga, Ji Huadie, berdiri serempak di depan pintu villa menatapmu. Sementara Ji Boda, yang setengah kepala lebih tinggi dari mereka, berdiri di belakang dengan tatapan tenang dan dingin. Kamu berdiri di tempat dengan tatapan dingin melihat mereka dan berkata, aku tidak menyuruh kalian menungguku. Ponselku sudah lama mati, aku tidak bisa memberitahu kalian. Perlukah kalian berteriak-teriak begitu aku datang? Begitu kata-kata itu diucapkan, ekspresi terkejut muncul di wajah keempat orang di seberang hampir bersamaan. Kemudian Ji Zidie berkata dengan suara melengking, beraninya kamu berbicara dengan kami seperti itu? Kamu selangkah demi selangkah mendekati mereka. Dengan nada tidak ramah berkata, kami semua adalah anak-anak ayah dan ibu, mengapa aku tidak bisa berbicara dengan kalian seperti ini? Apakah identitas kalian sangat mulia? Atau apakah kalian merasa bahwa aku lebih rendah dari kalian? Setelah kata-kata itu diucapkan, kamu melihat ke arah Jiboda. Wajahnya jelas menunjukkan sedikit keanehan, tetapi dengan cepat kembali tenang, seolah-olah semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Tetapi kamu tahu bahwa orang ini adalah orang yang sangat licik. Di kehidupan sebelumnya, kamu mati di tangan orang licik ini. Dalam insiden penculikan, ketika darahmu hampir habis, dia pura-pura pingsan. Akibatnya, seluruh keluarga idiot bergegas untuk melihatnya. Menyebabkanmu kehabisan darah. Semakin kamu mengingat kehidupan sebelumnya, semakin kamu tidak bisa menahan keinginan untuk langsung bertindak. Biasanya kamu adalah orang yang relatif introvert, tetapi kali ini kamu tidak lagi menekan amarah di hatimu, dan melangkah maju ke atas tangga. Berdiri setengah meter di depan Jiboda. Bukankah kamu bilang ingin makan? Jika tidak lapar, jangan menyebut-nyebut soal makan. Jika tidak menyukaiku, katakan saja terus terang, jangan selalu bersikap sinis. Kalian tidak merasa jijik? Aku sudah lama ingin muntah. Setelah mengatakan itu, alis Liu Ji Qingyan terangkat. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Kami sebagai kakak hanya mengatakan beberapa patah kata, kenapa kamu berbicara seperti itu kepada kami? Sementara Ji Zidie dengan marah maju selangkah, menunjuk hidungmu dan memarahi. Oke, aku memang tidak menyukaimu. Kenapa? Meskipun kita dilahirkan dari ibu yang sama, aku tidak menyukaimu, ya aku memang tidak menyukaimu. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Mendengar kata-kata ini, kamu menggeser tali tas sekolah yang tersampir di bahu kananmu. Turun ke tangan, dan tertawa pelan, kalian semua adalah kakak perempuanku, apa yang bisa aku lakukan pada kalian? Tapi, aku masih punya satu hal yang bisa kulakukan, misalnya. Belum selesai berbicara, kamu tiba-tiba mengangkat kaki. Dan menendang selangkangan Jiboda dengan keras. Tidak ada jeritan, tidak ada tangisan. Jiboda hanya mengeluarkan suara serak tak berarti dari tenggorokannya, Zenzi jatuh ke tanah, menutupi selangkangannya dengan kedua tangan dan berguling kesakitan. Tiga saudara perempuan keluarga Ji melihat pemandangan ini dan menjerit histeris ketakutan. Ji Ping'an, kamu gila. Kenapa kamu memukul Boda? Boda, kamu tidak apa-apa. Ayah, ibu, Boda dipukuli. Cepat keluar. Tetapi bahkan Ji Zidie, yang memiliki hubungan terbaik dengan Ji Boda, tidak bisa memeriksa luka Ji Boda. Karena tempat lukanya agak canggung. Dan kamu yang menendang tendangan ini, tiba-tiba merasa separuh hatimu lega. Kemudian merebut tas sekolah dan mengayunkannya ke kepala Ji Boda lagi. Di dalamnya, selain kertas ujian yang biasanya harus dibawa pulang untuk dikerjakan, dan materi, yang paling berat adalah kamus Dwi Bahasa Inggris Tiongkok Webster, dengan ketebalan setidaknya sekitar 8 cm. Beratnya meskipun tidak sebanding dengan batu bata, tetapi tidak jauh berbeda. Saat tas sekolah menghantam sisi wajahnya 2 atau 3 kali dengan keras, Ji Boda akhirnya menjerit.
Ji Qingnian yang sadar dengan cepat maju untuk mendorongmu menjauh, tetapi ditolak olehmu yang tidak rela. Langsung menendang wajahnya. Tutup matamu, aku biarkan kamu mencemarkanku di rumah, aku biarkan kamu membunuhku. Seketika, kakimu sendiri juga sakit hingga tidak bisa berdiri tegak. Kemudian, kamu didorong ke tanah oleh Ji Jinglei dan Ji Qingnian. Ji Boda benar-benar pingsan. Tak lama kemudian, pintu didorong terbuka, Ji Junhong dan Zhao Wei membawa beberapa pelayan. Keluar dengan panik. Zhao Wei pertama-tama mengeluarkan seruan kaget, lalu mulai menangis dan berteriak. Sambil memeluk Ji Boda, Ji Junhong melihat putranya sendiri yang dipukuli hingga pingsan dengan kaget, matanya dengan cepat dipenuhi darah. Dia hanya merasa seperti akan meledak saat ini. Bajingan, beraninya kamu. Setelah meraung marah, dia mengangkat tangannya dan memberikan tamparan, tetapi kamu menghindarinya dengan mundur selangkah, mengangkat jarimu dan menunjuk Ji Boda di tanah. Dia berkata, "Ayah, tidakkah kamu ingin melihatnya?" Zhao Wei menangis dan berteriak di sisi Ji Boda tanpa menghiraukan penampilannya. "Boda, ada apa denganmu? Jangan menakuti ibu." Dada Ji Junhong naik turun karena marah. Setelah melirik Zhao Wei dan Ji Boda, dia berteriak kepada tiga putrinya yang berdiri di samping dengan bingung. "Cepat panggil 120. Ji Qingnian dan Ji Jinglei hampir bersamaan bergegas menuju gerbang villa, lalu Ji Junhong menoleh dan memelototimu. Dia meraung, "Apakah kamu ingin membunuh adikmu? Mengapa kamu memukulnya?" Zhao Wei juga berhenti menangis. Dia terisak dan menatapmu. Ekspresi dan mata di wajah ibu kandungnya, Zhao Wei, membuatmu merasa dingin. Yang dia lihat bukanlah putra kandungnya yang telah lama berpisah, tetapi seperti orang asing, bahkan dengan sedikit rasa jijik dan ketakutan. Seolah-olah dia tidak pernah mengenalmu. Melihat tatapan ini, kamu semakin tidak menyesal memukul Ji Boda. "Mengapa aku memukulnya? Tentu saja karena dia pantas dipukul." Kamu mundur 2 langkah. Kamu melanjutkan, "Dia adalah anak haram. Beraninya dia memasang wajah padaku, putra kandung, dia bukan siapa-siapa. Akulah keluarga Ji. Baik dari segi latar belakang maupun prestasi akademik, dia tidak sebaik aku. Mengapa aku harus melihat wajahnya?" Kata-kata fitnahmu dipelajari sendiri, kata-katanya sengit. Tidak ada konsesi sedikit pun. Di sekolah, di depan begitu banyak orang, dia berkata bahwa dialah pewaris keluarga Ji. Bukankah ini menampar wajah keluarga Ji? Aku tidak pernah membicarakan urusan keluarga kita di sekolah, juga tidak mengungkapkan identitasku sebagai putra kandung keluarga Ji. Jika saja aku tidak ada urusan di kelas dan juga takut Dior akan mengungkap identitasku yang sebenarnya. Aku pasti sudah memukulinya di sekolah sejak lama. Mengapa harus menunggu sampai sekarang? Jika ini diketahui oleh semua orang di sekolah. Dia adalah pewaris keluarga Ji, lalu bagaimana nasibku di masa depan? Biasanya kalian semua menyuruhku untuk mengalah padanya. Aku sudah mengalah padanya selama 4 tahun sesuai permintaan kalian. Aku jatuh dan kakiku sakit hingga tidak bisa berjalan. Dia berani memasang wajah padaku. Tiba-tiba aku tidak ingin menahannya lagi. Setelah kata-kata itu diucapkan, Ji Junhong meraung dengan marah. "Diam. Diam kamu." Suara itu begitu keras hingga membuat Ji Zidie yang berdiri di samping gemetar ketakutan. "Kembali semua." Ji Junhong membentak para pelayan yang berdiri di depan pintu, lalu berkata dengan garang kepadamu. "Sebaiknya kamu berdoa agar adikmu baik-baik saja. Jika tidak, keluar dari keluarga Ji dan kembali ke rumah orang tua angkatmu. Jalani kehidupan orang kelas bawah. Akulah keluarga Ji, dia hanyalah anak haram. Apakah dia lebih penting dariku?" Kamu dengan provokatif sengaja menusuk paru-parunya. Setelah mendengar ini, Ji Junhong berkata dengan penuh kebencian. "Karena aku membawanya kembali dan membesarkannya saat itu, dia juga telah menemani ibumu selama 18 tahun. Di mataku, tidak ada perbedaan antara anak haram dan anak kandung. Anda sendiri yang mengatakan sejak Anda datang ke keluarga Ji, dalam hal materi. Bukankah aku memperlakukan kalian berdua dengan adil?" Mendengar ini, kau mengejek, "Ya, sama saja. Sama-sama bersekolah di SMA nomor 1, sama-sama tidak diberi sopir pribadi, tapi aku tahu. Sebelum aku kembali, dia punya sopir pribadi, uang jajannya minimal 30.000 setiap minggu. Dia juga menggunakan kartu tambahan ibuku untuk berbelanja sesuka hati. Ini semua yang dia katakan sendiri kepadaku. Seharusnya kau tidak tahu, kan?" Ji Junhong berteriak, "Itu tidak berarti aku tidak adil padamu." Kau mengangkat tangan menghentikannya untuk melanjutkan. Dengan dingin kau berkata, "Aku adalah keturunan keluarga Ji. Jadi, memperlakukan aku dan dia dengan adil adalah ketidakadilan terbesar bagiku. Kembali ke keluarga Ji, aku tidak hanya menghadapi satu orang, tetapi seluruh keluarga. Termasuk ibuku, kakak-kakakku. Keadilanmu seorang diri, apa artinya? Bahkan jika aku bisa memahami bahwa selama bertahun-tahun ini dia sebagai pengganti, menemani kalian, menebus kurangnya kasih sayang saat aku tidak ada. Tetapi itu tidak berarti aku bersedia menerima dia untuk terus tinggal di rumah sekarang. Hari ini aku ingin membuatnya tahu. Status dan kedudukannya dan aku sama sekali tidak setara. Aku adalah putra kandung keluarga Ji.
Dia bahkan bukan anak haram, hanya anak haram tak diakui. Dengan kata-kata provokatif, terus menusuk paru-paru Ji Junhong. Ji Boda. Remaja yang tahu identitasnya sebagai anak haram ini, usianya juga baru belasan tahun, tetapi hatinya yang dalam dibina oleh Ji Junhong dan Zhao Wei. Menghadapi Zhao Wei, dia penurut dan patuh, seorang putra yang baik. Menghadapi Ji Junhong, dia menunjukkan kesetiaan dan potensi untuk menjadi orang yang berterima kasih. Menghadapi kakak-kakak, dia juga seorang adik laki-laki yang penuh energi dan suka bermanja-manja. Kau masih ingat saat itu? Para penculik menggunakan video jari jempol kananmu yang dipotong untuk mengancam Ji Jia dan Zhao Wei. Demi nama baik, Ji Jia mengirimkan 2 juta uang tebusan, tetapi langsung dinaikkan harganya. Akibatnya, kau dipotong lagi di kaki. Namun, arteri besarmu terpotong, menyebabkan pendarahan tanpa henti. Tetapi Ji Jia hanya sibuk memohon kepada para penculik untuk tidak menyakiti. Ji Boda, mengabaikanmu. Setelah kematianmu, kau melayang di udara, melihat Ji Boda yang sangat ketakutan. Dan pingsan, dibawa ke rumah sakit di ruang perawatan khusus. Sementara mayatmu dikirim ke kamar mayat. Hingga rumah sakit mendesak agar jenazah harus dikremasi, keluarga Ji baru mengingat keberadaanmu. Jiwamu melayang di keluarga Ji Diunceng selama lebih dari setahun. Baru perlahan menyadari bahwa semua ini direncanakan oleh Ji Boda. Kau sendiri melihat dia menghubungi para penculik yang telah melarikan diri selama setahun. Membayar sisa pembayaran, untuk benar-benar mendapatkan hak waris keluarga Ji, lalu merancang untuk membunuhmu. Satu-satunya pesaing. Kau mengikuti Ji Boda selama lebih dari 10 tahun, hingga sore hari kau jatuh di sekolah. Mendapatkan ingatan dari kehidupan sebelumnya, atau bisa dibilang kelahiran kembali, kau ingat dengan jelas. Setelah Ji Boda mengambil alih keluarga Ji, ibu kandungnya, Qin Bailian, dibawa ke keluarga Ji, dan nasib Zhao Wei dan 4 saudara perempuannya sangat menyedihkan. Ayah bajingan Ji Junhong mendapatkan pengampunan dari keluarga Zhao Wei melalui pertukaran kepentingan. Setelah Zhao Wei meninggal, dia segera mengadakan pernikahan dengan Qin Bailian. Ji Boda secara resmi menjadi pewaris keluarga Ji Diunceng. Dalam 2 kehidupan, kau sudah mati rasa terhadap ciuman wanita di rumah. Saat ini, Ji Qingyan dan Ji Jinglei keluar dari kamar. Mencoba membantu Ji Boda yang pingsan. Ji Zidie melihat ini dan bergegas membantu. Ji Qingyan berkata kepadamu dengan wajah dingin, Ji Ping'an, kau sangat mengecewakan kami. Ji Zidie menambahkan dengan suara tajam. Kau serigala berbulu domba yang egois. Untungnya, aku tidak pernah benar-benar menganggapmu sebagai keluarga. Kalau tidak, aku akan jijik sampai mati. Zhao Wei terisak tanpa suara, melihat Ji Boda yang tidak bisa diangkat oleh ketiga putrinya, dan menoleh untuk berkata kepadamu, Ping'an, kau benar-benar terlalu kejam. Mendengar ini, kau merasa lucu dan marah. Jika bukan karena kelahiran kembali atau kebangkitan ingatan, kau mungkin besar kemungkinan akan terus menanggungnya sampai dirancang untuk dibunuh oleh Ji Boda. Setelah melihat sekeliling, kau melihat ketidakpedulian, penghinaan, dan kebencian Ji Junhong dan orang-orang di keluarga ini, dan bertanya dengan dingin, apakah kalian semua mengira Ji Boda adalah adikku? Apakah kalian benar-benar berpikir dia adalah keluarga Ji? Aku adalah putra kandung kalian, kan? Tes DNA dilakukan 4 tahun lalu. Tapi dia diadopsi, kan? Kalian memanggilnya putra dan adik. Selama 4 tahun, aku tidak pernah mendengar ada yang memanggilku adik. Aku juga tidak pernah mendengar ada yang memanggilku putra. Serangkaian pertanyaan ini membuat semua orang sedikit terkejut. Mereka belum pernah melihatmu berbicara sekeras ini. Mereka juga belum pernah melihatmu menunjuk Ji Boda dan menanyainya. Mereka juga belum pernah melihatmu memukuli Ji Boda dengan kasar sampai suara sirena ambulans terdengar dari luar. Zhao Wei kemudian dengan cepat meminta pelayan untuk membuka pintu. Lampu merah dan biru berkedip. 2 orang yang mengenakan seragam bergegas masuk dengan tandu. Setelah meletakkan Ji Boda di tandu, mereka dengan cepat berlari kembali ke mobil. Zhao Wei segera mengikuti. Bahkan tanpa melihatmu. Ji Zidie mengikuti dari belakang dan berteriak, Bu, aku juga ikut. Ji Qingyan lewat. Dengan cepat menarik Zhao Wei. Bu, jangan pergi. Biar aku dan adik perempuan ketiga saja yang pergi. Jinglei membantu ibu kembali untuk beristirahat. Zhao Wei menutupi mulutnya dan terisak tanpa suara. Saat menaiki tangga, dia bahkan melotot tajam kepadamu. Setelah ambulans pergi dengan suara sirene, segera hanya tersisa kau di pintu, melihat tatapan kejam Ji Junhong. Dan ekspresi yang agak mengerikan, tiba-tiba tersenyum. Aku putra kandungmu, kan? Ji Junhong, Zhao Wei, dan Ji Jinglei tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya menatapmu dengan tajam. Kau menunjuk ke arah pintu. Terus bertanya, katakan sendiri. Apakah dia putra kandungmu? Wajah Ji Junhong membiru. Sudut matanya berkedut beberapa kali tanpa sadar. Zhao Wei bertanya setelah mendengar, apakah penting dia anak kandung? Boda telah menemani kami selama 18 tahun. Kami menghargai hubungan ini, tetapi kami sangat menghargainya. Melihat dengan mata kepala sendiri kepanikan sekilas di mata Ji Junhong,
Dia terus menatapnya dan bertanya, "Ayah, bagaimana menurutmu? Apakah penting dia anak kandung?" Ji Junhong masih memasang wajah muram, menatapmu tajam. "Apa yang kamu tunjukkan hari ini? Benar-benar tidak ada rasa hormat dan kagum seperti dulu padanya." Ini membuatnya sangat tidak nyaman. Fakta bahwa kamu berulang kali menyebut anak kandung membuatnya semakin malu. Sekarang, apapun yang terjadi, dia harus menekan putra ini, yang tampaknya tahu sesuatu. Ji Junhong berkata dengan suara berat, "Membawamu kembali saat itu benar-benar kesalahan. Sejak kamu datang, rumah ini selalu bermasalah setiap saat. Kamu bisa menggunakan tangan seberat itu pada adikmu. Keluarga Ji tidak bisa lagi menampungmu. Pergilah, kembali ke orang tua angkatmu. Saat kami membawamu kembali, pendaftaran rumah tanggamu tidak dialihkan. Kamu hanya bermarga Ji. Hanya darah keluarga Ji yang mengalir di tubuhmu, tetapi kamu bukan keluarga Jiku. Kamu tidak pantas." Zhao Wei ingin mengatakan sesuatu, tetapi Ji Jinglei dengan lembut menarik lengannya. Dia kemudian menutup mulutnya. "Tatapanmu selalu tertuju pada wajah Ji Jinghong," mengamati ekspresi Ji Jinghong dengan cermat. "Dari semua informasi yang bisa kamu rasakan, kamu percaya bahwa Ji Junhong tidak bercanda, tetapi benar-benar ingin kamu keluar dari keluarga Ji. Adapun tujuannya, diperkirakan untuk menjadikan Ji Boda sebagai pewaris sejati keluarga Ji. Hehe, ini menghemat banyak langkah. Jadi kamu dengan tegas berkata, 'Tuan Ji, apakah Anda yakin ingin memutuskan hubungan dengan saya? Mulai sekarang, saya bukan lagi orang dari keluarga Ji.'" Wajah Ji Junhong pucat dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. "Kamu tersenyum lebar saat melihat ini. Setidaknya bajingan Ji Boda dipukuli olehku. Aku merasa lega setelah tertekan selama 4 tahun. Setelah berbicara, kamu membungkuk untuk mengambil tas sekolahmu dan berjalan keluar dari halaman ini. Aku bukan lagi orang dari keluarga Ji. Ingat, Tuan Ji, Nyonya Zhao, dan Nona Ji kedua. Mulai sekarang, saya bukan lagi orang dari keluarga Anda." Ketiga orang di beranda itu melihatmu berjalan menuruni tangga dan melintasi halaman. Zhao Wei akhirnya tidak bisa menahannya. Dia menangis keras, "Ping An, jangan pergi, oke? Ibu mohon padamu, kamu berbalik." Melihat Zhao Wei, hidung dan air matanya menghancurkan riasannya. "Hatimu terasa sakit. Kamu masih dengan dingin berkata kepada Ji Junhong, 'Melangkah keluar dari pintu ini, saya harap kita tidak akan pernah bertemu lagi. Saya tidak akan pernah datang mencari Anda. Kalau tidak, aku tidak akan mati dengan tenang. Tolong, jangan pernah berinisiatif mencariku. Karena kalian menemukanku adalah kesalahan. Maka anggap saja tidak pernah menemukanku. Atau 18 tahun lalu aku sudah mati. Tuan Ji, anggap saja Anda tidak pernah melahirkanku.'" Setelah selesai berbicara, kamu berbalik menghadap Zhao Wei dan berkata, "Nyonya Zhao, izinkan saya memberi saran. Orang yang saya pukul adalah anak angkat Anda. Tetapi dia hanyalah anak angkat Anda. Setelah kamu menekankan nada bicaramu, kamu melepaskan tanganmu dan pergi." Wen dengan santai melempar kunci ke pinggir jalan. Meninggalkan orang tua kandung bukanlah hal yang baik, tetapi juga tidak selalu buruk. Ibu kandung mana yang akan lebih mementingkan anak angkat daripada anak kandungnya? Demi Zhao Wei adalah ibu kandungmu, kamu sudah memberikan petunjuk. Bisakah dia mengerti atau tidak, itu bukan urusanmu lagi. Mulai sekarang, langit luas bagi ikan untuk melompat. Langit tinggi bagi burung untuk terbang. Malam di siamu, udara dipenuhi dengan aroma pengap dan lembab. Membuat bau asin di angin laut menjadi sedikit berkurang. Kamu menggendong tas sekolahmu, berjalan sendirian di jalan. Sedikit kegembiraan yang tak terlukiskan membuat jantungmu berdetak kencang. Semua kekayaanmu, termasuk uang tahun baru selama bertahun-tahun, angpau, dan hadiah ulang tahun, semuanya ada di YSK. Dan ada lebih dari 10.000 yuan di perangkat lunak gelembung hijau. Jika dijumlahkan, ada hampir 200.000 yuan. Bagimu, ini sudah merupakan jumlah yang sangat besar. Dan kamu tidak akan sebodoh itu untuk mengembalikan uang itu. Tetapi dibandingkan dengan Ji Boda, kamu pasti sangat miskin. Uang jajan yang diberikan oleh kakak dan kakak kedua saja sudah puluhan ribu setiap bulan. Mungkin saja anak haram itu juga memiliki kartu tambahan. Tetapi dirimu juga tidak kalah. Dalam lebih dari 10 tahun setelah kematian di kehidupan sebelumnya, dirimu mengikuti Ji Boda dan mengetahui banyak tentang keuangan. Bahkan beberapa informasi orang dalam dari keluarga kaya di selatan. Ini masih sangat berharga dan tidak akan sia-sia. Setelah naik taksi, kamu langsung menuju rumah orang tua angkatmu tempat kamu tinggal selama 14 tahun. Kompleks Xingye adalah kompleks perumahan tua yang tidak besar. Sebagian besar penduduk di sini adalah tetangga lama yang telah tinggal selama belasan atau 20 tahun. Hubungan antar tetangga sangat erat. Tetapi yang buruk adalah sebagian besar bangunan di sini tidak memiliki lift. Ayah angkat Chen Xiaohua dan ibu angkat Liu Qing berada di pintu masuk kompleks. Membuka toko makanan ringan Jiangnan yang tidak besar. Saat ini, toko sudah tutup sejak lama. Tetapi mereka mungkin belum beristirahat. Kamu berbelok ke kiri dan ke kanan, berjalan ke pintu unit 3 dari sebuah gedung. Naik ke lantai 2. Berdiri di depan pintu kamar 201, kamu mengangkat tangan dan mengetuk pintu.
Pintu segera terbuka. Sebuah seruan gembira terdengar, "Kakak, kenapa kamu datang?" "Ayah, Ibu, Kakak sudah kembali." Kamu langsung menghentikan gadis kecil bernama Hui Hui yang menerkam. Baru beberapa bulan tidak bertemu, dia sudah tumbuh setinggi ini. "Ayah, Ibu, aku sudah kembali." Gadis bernama Chen Shuhui ini adalah putri kandung dari orang tua angkatmu. Saat itu, orang tua angkatmu mengadopsimu dari panti asuhan. Dia baru berumur 3 tahun saat melahirkannya. Sekarang, gadis kecil itu tingginya sudah lebih dari 160 cm, dan dia terlihat lebih tinggi dari terakhir kali aku melihatnya. Dia sudah menjadi gadis yang cantik. "Kak, aku 16 tahun dan sekarang tinggiku 166 cm. Apakah aku bisa tumbuh lebih tinggi?" Chen Shuhui menarik tanganmu dan membawamu ke dalam rumah. Sepasang suami istri paruh baya menyambut dari dalam ruangan. Chen Xiaohua dan Liu Qing menunjukkan ekspresi gembira di wajah mereka. "Ping An sudah kembali. Cepat masuk dan duduk." Kamu tersenyum dan mengangguk. Liu Qing menggosok-gosok tangannya dan menyapa dengan antusias. "Cepat masuk. Apakah kamu sudah makan? Jika belum, ibu akan membuatkanmu semangkuk mie." Setelah mengatakan itu, dia menatapmu dengan canggung. "Ibu akan membuatkanmu semangkuk mie." Setelah mendengar itu, kamu segera berkata, "Bu, Anda adalah ibuku. Aku belum makan malam." Setelah mengatakan itu, Liu Qing berbalik dan pergi ke dapur, diam-diam menyeka air matanya di tempat yang tidak ada yang memperhatikan. Tak lama kemudian, Chen Xiaohua berjalan mendekat dan menatapmu, lalu mengangguk, menunjukkan senyum puas. Kamu melihat pria di depanmu dan gadis kecil di sampingmu, dan suasana hatimu menjadi sangat tenang. Disinilah kamu dibesarkan sejak kecil. Ini juga rumah tempat kamu tinggal selama lebih dari 10 tahun. Dahulu, kamu bernama Chen Ping An, tetapi 4 tahun lalu kamu mengubah namamu menjadi Ji Ping An. Kamu pergi ke villa keluarga Ji, tetapi tempat itu hanya memberimu kehidupan dan nama keluarga. Sedangkan disinilah kamu mendapatkan perasaan keluarga yang utuh. Kamu menekan pikiranmu, meletakkan tas sekolahmu, dan melihat-lihat kamar. Perabotan di kamar tidak berbeda dengan 4 tahun lalu, sama seperti tahun kamu pergi. "Mengapa kamu tiba-tiba datang? Apakah kamu diperlakukan tidak adil di keluarga Ji?" Chen Xiaohua meletakkan secangkir teh di depanmu. Kamu terdiam beberapa saat. Kamu tidak tahu bagaimana mengatakan hal ini. Melihat itu, Chen Xiaohua menepuk bahumu, menatap matamu dan berkata, "Tidak apa-apa. Dulu, ketika kamu dibawa kembali, aku sudah memberitahumu. Meskipun kami tidak sekaya keluarga Ji, pintu rumah ini akan selalu terbuka untukmu, kapanpun kamu kembali. Di sini adalah rumahmu." Setelah mengatakan itu, kamu hanya merasakan kehangatan mengalir di hatimu, tersenyum dan berkata, "Ayah, aku baik-baik saja. Aku sudah kelas 3 SMA dan akan segera mengikuti ujian masuk perguruan tinggi." Aku mendengar mereka berkata, "Kartu keluargaku masih di sini." Chen Xiaohua mengangguk, "Benar, masih di rumah." "Awalnya, aku menyarankan untuk langsung memindahkan kartu keluargamu ke sana, tetapi ayahmu tidak setuju, mengatakan untuk menunggu beberapa tahun lagi." Setelah mengatakan itu, dia menatapmu dengan curiga. "Apakah mereka tidak menyukaimu?" Kamu menggelengkan kepala. Dengan tenang berkata, "Tidak apa-apa. Semuanya sudah berlalu, dan aku tidak akan memiliki hubungan apapun dengan mereka di masa depan." Ekspresi Chen Xiaohua langsung berubah. "Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah anak yang dulu diadopsi itu menindasmu?" "Dulu, setelah keluarga Ji membawamu kembali," Chen Xiaohua secara khusus mencari tahu. "Keluarga Ji juga memiliki anak angkat yang seumuran dengan Ping An. Dan di rumah ada 4 kakak perempuan. Dulu keluarga itu sombong sekali. Tapi saat melihat kondisi rumah ini, ekspresi jijik di wajah itu benar-benar membuat orang marah." Kamu menggelengkan kepala dan berkata, "Yang lalu biarlah berlalu. Aku sudah kembali. Aku tetap putra ayah dan ibu, kakak laki-laki Hui Hui. Identitas ini tidak akan berubah bagaimanapun caranya." Setelah mengatakan itu, raut wajah Chen Xiaohua sedikit membaik. Anak itu tidak ingin mempermasalahkan. "Ya sudahlah, asalkan anak ini punya niat, dia tidak akan sungkan dengan keluarga Ji." Benar-benar mengira dia, Chen Xiaohua, hanya membuka restoran kecil, anak yang dibesarkan seperti harta karun selama 14 tahun, dibawa pergi oleh kalian, belum lagi tidak disukai. Kenapa? Kalau bukan karena dulu merajuk, cabang kecil keluarga Ji Diunceng ini bukan apa-apa. Setelah meredakan emosinya, senyum kembali muncul di wajahnya. "Saat ini, kamu malah merasa sedikit gugup. Dalam 4 tahun ini, kamu terlalu jarang datang ke sini. Kalau bukan karena Ji Junhong secara khusus berpesan untuk tidak berhubungan dengan keluarga Chen, kamu pasti akan sering menghubungi mereka. Selama 4 tahun terakhir, kamu terlalu mempedulikan perasaan orang tua kandung dan kakak-kakakmu. Sekarang kalau dipikir-pikir, aku benar-benar orang bodoh yang menyedihkan." Saat ini, Chen Xiaohua tiba-tiba menepuk bahumu. Sambil tertawa berkata, "Bocah tengik, masih sungkan padaku? Sudah kubilang ini akan selalu menjadi rumahmu. Selama masih ada orang di rumah ini, kamu bisa datang kapan saja. Kamarmu juga selalu disiapkan. Setelah kamu pergi,
Ibumu menangis lama sekali. Kamar itu tidak pernah disentuh. Aku tidak peduli bagaimana kehidupanmu di keluarga Ji. Kalau tidak mau kembali, tinggal saja di sini. Saat ini, Liu Qing dari dapur membawa semangkuk mie kuah pedas. Ditaruh di meja kopi. Ping An, cepat makan mie-nya. Sudah jam berapa ini belum makan? Tidak tahu apa yang terjadi padamu. Menerima sumpit dan berterima kasih pada ibu, beberapa tahun ini, yang paling ingin kumakan adalah masakan ibu. Melihat itu, Liu Qing tersenyum sambil membantumu membereskan kamar tidur. Keesokan paginya, kamu baru bangun hampir jam 7. Setelah berberes dan kembali ke kamar, mengambil tas sekolah dan berjalan ke ruang tamu. Mengangkat susu kedelai. Menghabiskannya dalam 2-3 tegukan, mengambil kantong plastik dan langsung memasukkan 2 buah cakwe. Sudah terlambat, bawa ke sekolah saja. Kemudian, keduanya keluar rumah bersama. Namun, tanpa diduga, baru saja keluar dari pintu unit apartemen, kamu sudah mendengar sebuah suara dari kejauhan. Sudah kubilang dia pasti lari ke sini, kan? Kamu menoleh dan melihat mobil Porsche yang dikendarai kakak perempuan ketiga. Jendela depan dan belakang diturunkan. Ji Zidie yang duduk di kursi pengemudi, dengan ekspresi, sudah kuduga. Zhao Wei duduk di barisan belakang, matanya masih berkaca-kaca. Melihat itu, kamu berbisik kepada Chen Shuhui. Hui, kamu duluan saja, nanti aku ke sekolah sendiri. Chen Shuhui tidak menjawab. Dia menunduk dan pergi dengan cepat. Kamu maju, berdiri di depan mobil sekitar 2 meter. Dan bertanya, bukankah kita sudah sepakat untuk tidak saling mengganggu? Mendengar itu, Ji Zidie langsung marah padamu. Kan, Ji Ping An, belum selesai bicara, Zhao Wei sudah membuka pintu mobil dan turun. Berniat meraih tanganmu, tetapi kamu mundur beberapa langkah, dengan dingin berkata, kalau ada apa-apa, katakan saja. Kalau tidak, aku mau pergi sekolah. Ibu minta maaf padamu, maukah kamu pulang dengan ibu? Zhao Wei berasal dari keluarga besar, juga berpendidikan tinggi, dia tentu tahu bahwa dia yang bersalah padamu. Anak hilang sejak kecil, pasti kesalahan orang dewasa. Apa salahnya bayi? Ibu tahu, kami mengabaikan perasaanmu, ibu janji. Ibu akan memperlakukanmu dengan baik di masa depan. Oke? Setelah mendengar itu, kamu bertanya sambil tersenyum sinis. Apakah Ji Boda baik-baik saja? Zhao Wei melanjutkan dengan nada menangis. Boda sudah baik-baik saja. Ping An, ikut ibu pulang. Kemarin. Itu hanya perkataan karena emosi saja. Ibu janji akan baik padamu. Kamu menggelengkan kepala dan berkata, sudah selesai? Kalau sudah, aku mau pergi sekolah. Setelah selesai berbicara, kamu melangkah pergi. Melihat itu, Ji Zidie dengan kasar mendorong pintu mobil dan turun. Menunjuk hidungmu dan berkata dengan keras, Ji Ping An, jangan keterlaluan. Boda sudah sangat murah hati setelah kamu pukul seperti itu. Tidak memintamu meminta maaf, ikut kami pulang baik-baik, kamu tetap tuan muda keluarga Ji. Kamu berhenti dan tersenyum, tidak perlu minta maaf, itu syarat kalian. Setelah mendengar itu, Zhao Wei segera mengangguk, tidak perlu minta maaf. Ibu yang bersalah padamu, bukan salahmu. Ji Zidie mendengus. Kamu menggelengkan kepala dan berkata, lalu, bagaimana dengan syaratku? Apakah kalian bersedia membiarkan Ji Boda pindah? Setelah kata-kata itu keluar, Zhao Wei tertegun. Membuka mulutnya, tetapi tetap tidak mengatakan apa-apa. Ekspresi Ji Zidie berubah, jangan keterlaluan. Kusarankan jangan serakah, kami sudah datang menjemputmu, apalagi yang kau inginkan? Kau memukul Boda seperti itu, bukankah seharusnya kau meminta maaf padanya? Zhao Wei juga maju 2 langkah dengan ekspresi pahit. Ping An. Apa? Kamu tidak mau pulang dengan ibu? Menghela napas dan berkata, aku tidak akan kembali. Kemarin sudah sangat jelas, kalau aku kembali, aku akan mati mengenaskan. Apalagi, meskipun aku tidak takut mati. Setidaknya kalian juga harus menyuruhnya keluar dari keluarga Ji, kan? Sekarang sepertinya, jelas kalian tidak ingin dia pergi. Kalian bebas memilih Ji Boda. Sama seperti aku membuat pilihanku tadi malam. Karena aku tidak mau mengalah dan setuju meninggalkan keluarga Ji, jangan ganggu hidupku lagi di kemudian hari. Boleh, Ji Zidie memarahi dengan marah. Kau pikir kau siapa? Kau pamer sikap ini pada siapa? Ya, Ji Boda adalah adikku, aku tidak akan membiarkannya pergi. Adapun ayahmu, ini hanya memberimu kesempatan terakhir, tempat kumuh yang ditinggali orang rendahan, aku pun tidak sudi datang. Kau benar-benar menganggap dirimu harta karun. Zhao Wei juga gemetar dan berkata, Ping An, apakah kau benar-benar ingin Boda pergi? Kau ingin menghancurkan hati ibu. Dia melirik jam tangannya. Lalu memaksakan senyum dan berkata, Nyonya Ji, aku mengerti perasaan Anda. Ji Boda adalah penggantiku selama 14 tahun aku tidak ada. Ditambah 4 tahun sejak aku kembali, total 18 tahun. Hidup bersama selama 18 tahun. Melihatnya tumbuh sejak kecil, hubungan kalian sangat dalam, tapi Anda seharusnya tidak membiarkanku dan dia hidup di bawah atap yang sama. Apalagi tidak bisa bersikap adil. Kalian semua khawatir dia tidak bisa menerima. Tapi di antara kalian,
Adakah yang peduli apakah aku bisa menerimanya? Adakah yang peduli bagaimana perasaanku melihat orang tuaku sendiri? Dan keluargaku direbut orang lain? Kalian membela orang luar, terhadap putra kandung dan adik kandung sendiri. Seharusnya kalian sendiri sadar. Mengapa aku harus menerima penghinaan seperti itu di keluarga Ji? Apakah aku tidak nyaman di rumah orang tua angkatku? Setelah mengatakan itu, kau berbalik dan pergi. Aku harus sekolah, aku tidak mau berdebat dengan kalian. Seperti yang kukatakan tadi malam, aku bukan lagi keluarga Ji, aku tidak akan mencari kalian. Dan kumohon jangan ganggu aku lagi. Tidak ada lagi hubungan antara kita. Kali ini air mata Zhao Wei benar-benar tidak tertahan. Biasanya saat bertemu denganmu di keluarga Ji, dia juga merasa kau kasar dan tidak berpendidikan, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa itu seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Dia juga percaya kau setuju untuk memutuskan hubungan hanya berpura-pura. Kekuatan ekonomi keluarga Ji masih tergolong cukup baik. Dia mengira kau akan seperti dulu, sangat patuh, apapun permintaan yang diajukan. Kau akan berusaha sekuat tenaga untuk melakukannya, demi mendapatkan pengakuannya, tapi sekarang tidak. Berjalan sangat cepat, dalam beberapa menit kau sudah menghilang dari pandangan mereka. Zhao Wei melihat punggungmu. Sangat tidak mengerti, dia hanya tidak rela Jiboda meninggalkannya. Tidak bisakah kau memahami perasaan ini? Suaminya, Ji Junhong, pernah mengatakan kepadanya untuk bersikap keras padamu, demi mendidikmu dengan baik. Agar di masa depan kau mewarisi bisnis keluarga Ji, jadi selama beberapa tahun ini, mereka sangat ketat padamu. Bahkan jarang ada senyum. Tapi dia lupa sikap dan tuntutan semua orang terhadap Jiboda. Dibandingkan denganmu, itu benar-benar dua standar yang berbeda. Bahkan jika sekarang sangat sedih, dia masih tidak ingin membiarkan Jiboda pergi. Itu adalah putranya yang dia besarkan dari bayi kecil sampai sekarang. Meskipun agak lengket, bukankah itu justru ungkapan kasih sayang ibu dan anak? Apa yang salah dengan itu? Mengapa Ji Ping'an, putra kandungnya sendiri, tidak bisa menerimanya? Ji Zidie maju membantu Xiao Wei. Mengerutkan kening dan membujuk, Bu, jangan menangis. Kembali saja. Bulan depan adalah ulang tahun Boda yang ke-18. Pesta ulang tahun dan upacara siar belum disiapkan. Setelah mendengar ini, Zhao Wei tidak mengatakan sepatah kata pun, naik ke mobil, dan keduanya pergi. Setelah makan siang, kamu kembali ke kelas dan berbaring di kursimu membaca buku. Hampir jam 1, mengikuti suara sepatu hak tinggi, sesosok orang muncul di depanmu. Kamu mengangkat kepala dari balik tumpukan buku yang tinggi, dan melihat Ji Jinglei berdiri di depanmu dengan ekspresi tenang. Keluar, ada yang ingin kubicarakan denganmu. Kamu tidak bisa melihat apapun, hanya merasa sedikit kesal di hati. Bukankah sudah kubilang aku bukan keluarga Ji? Bukankah sudah kubilang jangan menggangguku? Tapi melihat teman-teman sekelas di kelas, yang sedang membaca buku atau tidur. Tidak baik marah di kelas. Hanya bisa mengangguk dan mengikuti Ji Jinglei menuruni gedung pengajaran. Barang-barang yang kamu tinggalkan di rumah, kusimpan di mobil. Apakah kamu mau? Saat berjalan ke pohon besar di samping, Ji Jinglei berhenti dan berbalik menatapmu. Kamu juga ikut berhenti. Bertanya-tanya, kamu datang hanya untuk ini? Di antara 4 kakak perempuan keluarga Wang, Ji Miaosuan sangat jarang berbicara denganmu, tetapi dia tidak pernah berkata kasar. Yang lain umumnya tidak memiliki kesan yang baik tentang dia. Ji Jinglei tidak berbicara, hanya menatapmu seperti ini. Kamu menggelengkan kepala. Berkata, aku bukan lagi keluarga Ji. Aku juga tidak membutuhkan barang-barang keluarga Ji. Buang saja langsung. Barang-barang ada di mobil. Jika kamu mau, ikut aku mengambilnya sebentar. Aku datang mencarimu untuk hal lain. Apa maksud dari kalimat terakhir yang kamu katakan saat kamu pergi kemarin? Kamu bilang Boda adalah anak angkat ibu. Apa sebenarnya arti kalimat itu? Mendengar ini, kamu masih menggelengkan kepala. Benar-benar tidak ada arti khusus. Hanya memberitahu kalian bahwa dia adalah anak angkat. Jika tidak ada hal lain, aku kembali dulu. Jangan mencariku lagi di masa depan. Setelah selesai berbicara, kamu berbalik dan pergi. Ji Jinglei berdiri di tempat, melihatmu berangsur-angsur menghilang dari pandangan. Kebingungan muncul di hatinya. Apakah dia benar-benar tidak memiliki arti lain? Tapi mengapa dia harus mengulanginya secara khusus saat itu? Aku tidak menginginkan apapun, apa yang dikhawatirkan? Atau benar-benar ingin memutuskan hubungan dengan keluarga Ji? Tapi kenapa ada sedikit ejekan di matanya? Memikirkan hal ini, Ji Jinglei berbalik kembali ke gerbang sekolah dan mengeluarkan sebuah koper, meletakkannya di pos penjaga. Setelah memberitahu satpam untuk menyerahkannya kepada Chen Ping'an dari kelas 3 SMA, dia pergi dengan bingung, menunggumu pulang sekolah untuk keluar. Benar saja, satpam menghentikannya. Melihat kedua koper di pos satpam, kamu merasa sedikit pusing. Setelah berpikir sejenak, kamu memutuskan untuk langsung membuangnya di depan rumah keluarga Ji. Dengan begitu, kamu bisa dengan jelas menunjukkan sikap dan tekadmu. Lalu, kamu mengeluarkan ponsel dan menelepon Chen Xiaohua. Kemudian, kamu membawa koper itu naik taksi ke villa keluarga Ji, lalu membuang kopernya di depan pintu dan pergi. Ketika kamu kembali ke rumah, kamu menemukan bahwa orang tua angkatmu ternyata ada di rumah,
dan meja makan penuh dengan makan malam yang mewah. Tampak jelas bahwa semua orang belum mulai makan, masih menunggumu. Melihatmu mendorong pintu masuk, Chen Xiaohua menyambutmu dengan senyum. Kamu kembali terlalu larut kemarin, hari ini kami mengadakan pesta penyambutan untukmu. Tidak banyak orang yang datang pada jam 2 siang, toko tutup. Ini semua ibumu yang membuatkannya khusus untukmu. Kamu mencuci tangan dan kembali, duduk di meja makan. Chen Xiaohua mengeluarkan sebotol bir dari bawah kakinya. Letakkan di atas meja. Selamat datang kembali ke rumah dengan selamat. Hari ini minum sedikit saja. Liu Qing tersenyum dan memelototinya, tetapi terus memberimu lauk ke dalam mangkuk. Chen Xiaohua mengangkat gelasnya. Dengan tulus, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Terlepas dari masa lalumu, Ping An, kamu akan selalu menjadi anak kami. Selamat datang kembali ke rumah, dan aku harap kamu bisa melupakan masa lalu dan memulai kembali. Liu Qing mengangkat gelasnya, matanya merah berkaca-kaca, dan berkata, Ping An, inilah rumahmu. Akan selalu begitu. Mendengar ini, hidungmu juga terasa perih, dan kamu mengangguk dengan berat. Dia meneguk bir itu sekaligus sampai habis. Yo Tian, kamu memakai baju baru dan lari ke toko lotre di luar kompleks perumahan. Tampak bersih dan bersemangat. Berdiri di depan pintu, kamu menatap garis-garis tebal yang digambar oleh para penggemar di dinding. Jika kamu tidak salah ingat, di akhir bulan Mei, akan ada nomor berurutan yang belum pernah terjadi sebelumnya di undian 2 warna. Urutan ini sama sekali tidak bisa dihasilkan oleh pemilihan acak, dan tidak ada yang bisa menebaknya. Namun, di edisi ini juga ada orang yang memenangkan hadiah besar. Untuk menghindari kecurigaan, kamu mengeluarkan 10 yuan dan membeli 5 taruhan, meminta pemilik untuk mengurutkan nomor dari 8 hingga 14 sesuai permintaanmu. Meskipun pemiliknya menatapmu dengan tatapan aneh, dia tidak banyak bicara. Dia dengan cepat mencetak tiket dan menyerahkannya kepadamu. Lalu melanjutkan pekerjaannya dalam menghitung nomor. Kamu menyimpan tiket lotre dan berbalik untuk pulang. Pengundian akan dilakukan besok pada hari Senin, tetapi kamu tahu bahwa kamu pasti tidak akan memenangkan hadiah, karena yang akan dibeli kali ini adalah... Sebenarnya, kau tahu betul itu adalah undian Sabtu depan malam itu. Hal semacam ini tidak bisa diceritakan pada siapapun, jadi aku tidak memberitahu siapapun, termasuk orang tua. Anggap saja ini sebagai validasi setelah kelahiran kembali. Jika aku benar-benar memenangkan lotre, aku akan memberitahu mereka. Minggu malam, Ji Qingyan kembali ke rumah untuk mandi dan tidur, tetapi begitu dia mengganti piyamanya. Dia mendengar seseorang mengetuk pintu. Dia mengenakan jaketnya dan berjalan untuk melihat. Dia melihat Ji Jinglei, mengenakan piyama, berdiri di pintu. Dia berkata dengan tenang, "Kakak, ada yang ingin kukatakan padamu." Ji Qingyan tertegun sejenak. Dia menyingkir, lalu mengikuti Ji Jinglei duduk di sofa dan bertanya, "Kenapa belum tidur selarut ini?" "Ada apa?" Ji Jinglei ragu-ragu sejenak sebelum mulai berkata, "Kak, aku bertemu Ping An kemarin siang. Awalnya aku membawa barang-barang dari kamarnya dan kebetulan menanyakan sebuah pertanyaan. Ping An mengatakan sesuatu ketika dia pergi malam itu. Itu membuatku sangat tidak nyaman beberapa hari ini." Ji Qingyan sedikit mengernyit. Kakak kedua jelas belum mengatakan apapun malam ini. Tetapi dia secara sensitif merasa bahwa apa yang akan dikatakan adik perempuan ketiganya seharusnya bukan masalah kecil. Jadi Ji Qingyan mendorong, "Apa yang dia katakan malam itu?" "Saat itu aku tidak memperhatikan," jawab Ji Jinglei. "Itu adalah kalimat yang dia katakan kepada ibu ketika dia pergi. Aku curiga dia punya maksud tersembunyi. Dia berkata dia ingin memberi ibu saran yang baik, mengatakan bahwa Boda adalah putra angkat ibu. Tetapi dia hanya putra angkat ibu." Ji Qingyan mengerutkan kening dan berpikir sejenak, ekspresinya berubah-ubah. "Kak, apakah kita terlalu buruk pada Ping An dalam beberapa tahun terakhir? Kami tidak puas dengan apapun yang dia lakukan. Dia bahkan tidak menginginkan identitas pewaris keluarga Ji. Yang dia ingat sekarang adalah bagaimana dia memarahimu. Meskipun dia tidak setajam adik perempuan ketiganya, Ji Zizhu, dia juga tidak mengatakan hal-hal baik. Memikirkan malam itu ketika kamu membawa ransel. Penampilannya saat berbalik dan pergi membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Ji Jinglei bahkan tidak memiliki pikiran untuk bekerja selama 2 hari ini. Dia memikirkan hal ini sepanjang hari. Apa niat dari perkataan yang kamu ucapkan hari itu saat kamu pergi? Dia tahu bahwa semua orang di keluarga, kecuali adik perempuan keempat yang tidak ada di rumah, memiliki kepercayaan yang hampir tidak rasional pada Ji Boda. Memikirkan hal ini, dia bergumam pada dirinya sendiri. Mungkinkah hubungan 18 tahun hidup bersama jauh lebih tinggi daripada akal sehat? Kata-kata ini didengar dengan jelas oleh Ji Qingyan, dan dia tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Dia berkata, "Jinglei, ceritakan padaku. Apa sebenarnya arti kalimat Ping An malam itu?" Ji Jinglei sedikit menggelengkan kepalanya dan berkata, "Siang hari berikutnya, aku pergi bertanya padanya, tetapi dia tidak mau mengatakan apapun padaku. Dia hanya mengatakan bahwa dia tidak bermaksud apa-apa. Dia hanya memberitahu ibu bahwa Boda adalah putra angkat. Hanya mengatakan tidak ada maksud lain. Dia hanya memberitahu ibu bahwa Boda adalah anak angkat. Tapi aku selalu merasa ada yang salah. Boda adalah Yang Zi. Semua orang tahu tentang ini.
Sama sekali tidak perlu dengan sengaja mengatakannya. Tapi mengapa dia secara khusus mengatakan kalimat itu kepada ibu? Dan terutama pada kata-kata, hanya Anda, ini. Dia sengaja menekankan nadanya. Aku merasa ada sesuatu yang tersirat dalam kata-katanya, tapi aku tidak bisa menebaknya. Ji Jinglei tidak mengatakan apapun. Dia tidak berani terus menebak. Menurut interpretasinya sendiri, ada dua makna. Salah satunya adalah Boda adalah Yang Zi, sama sekali bukan keluarga Ji. Yang kedua adalah bahwa Ji Boda hanyalah Yang Zi dari ibu, tetapi belum tentu Yang Zi dari ayah. Yang ketiga adalah bahwa Ji Boda bukan anak dari orang tua, tetapi anak dari keluarga Ji di ibu kota. Ini juga bisa dianggap sebagai kerabat. Yang pertama adalah bahwa semua orang tahu bahwa Ji Boda bukan keluarga Ji. Yang kedua sangat layak untuk dipikirkan. Jika Ji Boda bukan Yang Zi dari ayah, maka hanya ada satu kemungkinan. Boda juga anak ayah. Ayah memiliki seseorang di luar, dan itu sudah mendekati 20 tahun. Yang ketiga, dia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menyelidiki. Ayah datang ke kota Yun untuk mendirikan perusahaannya sendiri, sebenarnya untuk membantu keluarga Ji di ibu kota, untuk menancapkan kaki di provinsi Yun. Sampai sekarang, kemampuan ayah tidak diragukan lagi. Tapi ini semua hanyalah tebakan. Tidak dapat memverifikasi ide-ide ini. Dia juga tidak berani mengatakannya secara langsung. Dia membutuhkan seseorang untuk membantunya mengkonfirmasi ide ini. Untuk memastikan ide ini. Dan Ji Qingyan yang duduk di sampingnya setelah mendengar kata-kata ini, juga tenggelam dalam pikiran. Jadi kau datang mencariku hanya untuk memberitahuku ini? Dia berkata sambil berpikir. Kata-kata ini dapat diartikan dalam dua arti. Salah satunya adalah Boda bukan keluarga Ji, tetapi anak angkat. Aku ingat Boda dibawa kembali oleh ayah. Saat itu ibu kehilangan Ping An dan sangat sedih. Pada dasarnya dia linglung sepanjang hari. Arti lainnya adalah bahwa Boda hanyalah anak angkat ibu. Tetapi belum tentu anak angkat ayah. Apakah menurutmu analisaku benar? Ji Qinglian berkata sambil menatap mata Ji Jinglei. Ji Jinglei menunduk. Aku tidak tahu Ping An bisa memutuskan untuk pergi secepat itu. Itu berarti dia benar-benar putus asa dengan keluarga Ji kita. Dan dia tidak memanggilku kakak. Matanya memerah. Dia dengan lembut menarik napas. Menekan rasa pahit ini. Ji Qinglian tiba-tiba teringat pada hal-hal yang membuatnya sangat terharu. Kata-kata yang dia katakan sendiri. Pernahkah kau memikirkan perasaan adik laki-lakimu? Bagaimana kalau kita pergi bertanya lagi besok? Apa sebenarnya maksud Ping An? Dia mencoba bertanya. Ji Jinglei mengangguk. Dia seharusnya tidak ingin bertemu kita sekarang. Bagaimana kalau kau mencoba menghubunginya besok siang? Tunggu sampai dia selesai kelas pukul 12, setelah dia selesai makan siang. Besok sore aku tidak kembali. Pagi, aku akan mengatur waktu dan meneleponmu nanti. Haruskah kita pergi menemuinya bersama atau aku pergi sendiri? Ji Qinglian awalnya tidak berpikir. Ji Jinglei pergi bersamanya. Tak disangka, adik perempuannya yang kedua mengangguk dengan sangat tegas. Apakah dia benar-benar tahu sesuatu? Lalu, bagaimana dia mengetahuinya? Aku juga ingin meminta maaf padanya. Dulu aku terlalu kejam padanya. Entah dia mau memaafkanku atau tidak. Aku berutang permintaan maaf padanya. Ekspresi Ji Jinglei agak sulit dimengerti. Ji Qinglian. Tidak tahu apakah dia benar-benar ingin meminta maaf padamu, tetapi karena dia ingin pergi, pergilah bersama. Senin siang, kamu menerima telepon dari Ji Qinglian lagi. Ping An, apakah kamu di sekolah? Nada bicara Ji Qinglian sangat tenang, membuatmu sama sekali tidak merasakan emosi apapun. Dia ragu-ragu. Dia memilih untuk tidak mengatakan apapun, tetapi juga tidak menutup telepon. Ji Qinglian sepertinya menghela napas. Lalu kamu mendengar dia berkata, bisakah kamu izin sore ini? Aku ingin bertemu denganmu. Alismu berkerut. Bukankah sudah sepakat untuk tidak saling mengganggu? Ji Qinglian berkata, bukan hanya aku dan kakak keduamu akan pergi menemuimu. Kamu tersenyum dan menjawab, jangan gunakan kata, kakak. Kalian tidak pantas. Aku juga tidak punya kakak seperti kalian. Ji Qinglian tidak ingin berdebat tentang detail ini. Langsung berkata, izinlah sore ini. Aku dan kakak keduamu akan menunggumu di depan sekolah pukul 1.45. Kamu melihat jam tanganmu. Sudah hampir jam 1. Dengan tidak sabar berkata, ada apa sebenarnya? Harus bertemu langsung untuk membicarakannya? Tidak bisa melalui telepon? Ji Qinglian terdiam sesaat. Tidak enak dibicarakan lewat telepon. Sebentar lagi kami berangkat ke sana. Kira-kira jam 1.30 sampai 45. Kamu tidak mengatakan apapun lagi. Menutup telepon dan kembali ke kelas. Di sisi lain, Ji Qinglian melihat ponsel yang sudah ditutup. Agak bingung. Sungguh tidak menyangka kamu akan setuju untuk menemui mereka. Dia setuju. Dia tidak menolak. Kalau begitu aku sudah menyiapkan kartu. Ji Jinglei berkata tidak banyak, hanya 100.000. Setelah mendengar itu, Ji Qinglian menggelengkan kepala. Aku sudah memberitahu sahabatku tentang Ping An dan masalah keluarga. Jika kamu memberikan uang, aku khawatir itu akan memperdalam kesalahpahamannya. Ji Jinglei tersenyum setelah mendengar itu. Tidak apa-apa. Jika dia tidak mau, aku akan mengambilnya kembali.
Aku tahu dia pasti pulang ke rumah ayah angkatnya. Keluarga itu tidak mampu. Ji Jinglei menatapnya beberapa saat sebelum bertanya. Aku ingat meskipun kamu tidak se-ekstrem adik ketiga, tetapi kamu juga tidak terlalu baik pada Ping An. Ya, Ji Jinglei mengangkat kopinya. Mengalihkan pandangannya keluar jendela. Jika bukan karena dia mengingatkan. Mungkin aku tidak akan memikirkan sebanyak ini. Kalau dipikir-pikir, selama bertahun-tahun ini. Dia selalu berhati-hati ingin mendapatkan pengakuan dari semua orang. Aku tidak akan berkomentar tentang kalian. Tapi aku sendiri memang sudah bertindak terlalu jauh. Bagaimanapun juga, dia adalah adik kita sedarah. Satu ibu kandung. Mendengar ini, Ji Qingyan langsung sedikit marah. Ji Jinglei, jangan berpikir yang bukan-bukan. Selama bertahun-tahun ini, apa yang kurang dari yang dilakukan Boda? Kau meragukan Boda? Ji Jinglei mendengar ini, menoleh dan menatap kakaknya. Kau bertanya padaku di mana Boda salah? Memang dia tidak salah, tapi apa kesalahan Ping An? Kapanpun Boda mengatakan sesuatu, kita langsung percaya. Dan kau juga sama. Kalimat yang diucapkan pada Ping An memiliki dua interpretasi yang berbeda. Mungkinkah kau tidak memikirkan yang terburuk? Mungkin dia sendiri adalah seorang penulis dan juga penulis skenario. Tentu saja, dia telah menulis karakter yang tak terhitung jumlahnya. Jika bertukar posisi, dia mengakui bahwa dia tidak bisa seperti kau, bisa menahan selama 4 tahun. Pasti dalam seminggu sudah benar-benar berbalik. Ji Qingyan mendengar serangkaian pertanyaannya ini, juga tidak melanjutkan berdebat, hanya menggelengkan kepala. Menarik napas, pergilah, waktunya hampir tiba. Sampai gerbang sekolahnya kira-kira pas. Setelah selesai berbicara, dia mengambil tasnya dan bangkit berjalan keluar. Ji Jinglei juga meletakkan cangkirnya dan diam-diam bangkit mengikuti. Waktu berlalu dengan cepat dan tiba pukul 1.40. Setelah kau keluar dari gerbang sekolah, kau melihat tidak jauh. Di pinggir jalan terparkir Maserati Ji Qingyan. Berjalan mendekat dan mengetuk jendela mobil. Setelah jendela mobil diturunkan, wajah Ji Qingyan terlihat. Masuklah, kau membuka pintu belakang mobil dan duduk di dalamnya. Di depan ada Ji Qingyan dan Ji Jingmei. Di restoran barat, setelah Ji Jinglei memesan makanan, dia meletakkan ponselnya di samping. Seketika, kesunyian yang canggung muncul di antara mereka bertiga. Kau pertama kali membuka mulut dan berkata, aku izin. Ada apa kalian langsung saja katakan. Aku dan kakak keduamu datang mencarimu, datang ingin tahu. Tentang Ji Boda, apa yang sebenarnya kau ketahui? Kalimat yang kau ucapkan khusus pada ibu saat kau pergi hari itu. Apa sebenarnya artinya? Agar bisa mendapatkan jawabanmu secara langsung, Ji Qingyan langsung mengatakannya dalam satu tarikan napas. Kakak keduamu menemukan bahwa ada makna tersembunyi dalam perkataanmu. Jadi kami datang ingin tahu, apa sebenarnya yang ingin kau katakan? Apakah ingin mengatakan bahwa Ji Boda adalah anak haram ayah? Kau tertegun sejenak, menyadari bahwa Ji Jinglei juga menatapmu dengan penuh harap. Omong-omong, ujian masuk perguruan tinggi akan segera tiba. Prestasi belajar Ji Boda sangat baik. Ini adalah fakta. Meskipun ini tidak ada hubungannya dengan diri sendiri. Jika bisa membuat mentalitas orang itu menjadi buruk, setidaknya bisa membuat diri sendiri senang. Terlebih lagi, aku memang berencana untuk memberitahu mereka. Hanya saja belum memikirkan cara apa yang akan digunakan. Karena sudah diantarkan ke depan pintu. Kalau begitu, beritahu mereka agar Ji Boda dan Ji Junhong, ayah dan anak ini, segera menghadapi amarah keluarga Zhao. Hahaha, begitulah adanya. Kamu berbicara dengan nada mengejek, ibu kandung Ji Boda bernama Qin Zilian. Tinggal di distrik Haidong, Kompleks Century Garden 2, Gedung 13. Ji Boda adalah saudara tiri kalian, sedangkan ibu kalian. Dan kalian semua, seperti sekelompok orang bodoh, memanjakan anak hasil perselingkuhan ayah kalian, bukan hanya itu. Kalian juga menyayanginya seperti biji mata kalian. Apa aku sudah cukup jelas? Setelah mengatakan itu, Ji Qingyan terkejut. Mulutnya terbuka lebar. Ji Jinglei juga menutup mulutnya dengan tangannya. Namun, kemudian, dia bertanya dengan cepat, bagaimana kamu tahu? Kenapa tidak mengatakannya lebih awal? Ji Qingyan juga ikut bertanya, apa kamu punya bukti? Sejujurnya, dia tidak sepenuhnya percaya padamu, tetapi nama dan alamatnya ada. Pasti ada orang bernama Qin Zilian. Mengenai apakah itu benar atau tidak, dia tentu akan mengirim orang untuk menyelidikinya. Hanya saja dia benar-benar tidak ingin percaya bahwa adik Boda yang selama ini disayanginya ternyata adalah saudara tiri. Jika adik Boda sendiri juga tahu tentang hal ini, bukankah itu terlalu mengerikan? Dia langsung keceplosan mengatakan itu. Amarah yang terpendam di hatimu langsung berkobar. Kenapa aku harus memberikan bukti padamu? Saat Ji Qingyan melempar barang untuk memarahiku. Kenapa kamu tidak meminta bukti? Kenapa saat Ji Boda menjelek-jelekanku, kamu tidak meminta bukti padanya? Bagaimana aku tahu? Itu bukan urusan kalian. Dan Nona Ji menanyakan bukti padaku. Apakah aku perlu memberikan bukti padamu? Percaya atau tidak, itu urusanmu. Apa hubungannya denganku? Meminta bukti padaku? Kenapa aku harus memberikannya padamu?
Kamu bisa saja menganggapku menyebarkan rumor. Benar kan? Melihat itu, Ji Jinglei buru-buru menghibur, Ping An, jangan marah. Kakak hanya asal bicara saja. Wajah Ji Qingyan memerah karena malu, tetapi kamu tidak berniat berhenti. Hahaha, asal bicara saja lalu memintaku memberikan bukti? Siapa dia? Hakim atau polisi? Bahkan jika ada bukti, kenapa aku harus memberikannya padanya? Bisa memberitahu kalian. Itu karena kalian tidak benar-benar bodoh. Kalau tidak, aku akan menunggu untuk melihat lelucon keluarga Ji. Bukankah kalian menjaga harga diri? Susah payah selama 18 tahun, membesarkan anak hasil perselingkuhan seolah-olah dia adalah pusat perhatian, lalu menyerahkan seluruh harta keluarga. Aku sangat menantikan bagaimana berita akan melaporkan hal ini setelah terungkap. Ditunjuk-tunjuk oleh anak berusia 18 tahun yang masih SMA, membuat wajah Ji Qingyan menjadi sangat buruk. Jaga bicaramu. Dia juga ibumu. Kami adalah kakakmu. Di tubuhmu masih mengalir darah keluarga Ji. Setelah mendengar itu, kamu tertawa dingin. Nona Ji, apakah kamu hilang ingatan? Atau benar-benar bodoh? Minggu lalu aku baru saja memutuskan semua hubungan dengan kalian. Itu adalah ibu kalian dan adik laki-laki boda yang sangat kalian percayai. Aku tidak punya hubungan apapun dengan kalian. Jangan berusaha mendekatiku. Apa kalian benar-benar berpikir apa yang kalian lakukan padaku? Pantas disebut sebagai kakak perempuan? Apakah kamu pantas menjadi kakakku? Wanita itu juga tidak pantas menjadi ibuku. Bahkan jika ada hubungan darah, maaf, aku tidak menginginkanmu lagi. Mengerti? Aku tidak menginginkanmu lagi. Apakah kamu mengerti? Ji Jinglei menatap adiknya yang sekarang sangat asing. Tiba-tiba dia merasa sedikit sedih. Kemarahanmu yang tiba-tiba tidak membuatnya marah. Malah membuatnya merasa lebih bersalah. Ping An mengulurkan tangan dan meraih tanganmu. Maaf, ini salahku. Seharusnya aku tidak mengatakan hal-hal buruk padamu tanpa memilah-milah kebenarannya. Dulu aku memperlakukanmu dengan buruk. Pulanglah bersama kami. Aku janji akan memperlakukanmu dengan baik di masa depan. Apakah kamu mau mendengar ini? Bukan hanya kamu, bahkan Ji Qingyan pun sedikit terkejut. Meskipun Ji Qingyan juga ingin kamu kembali ke keluarga Ji. Tetapi tentu saja kamu harus meminta maaf kepada ayah, ibu, dan Boda setelah kembali. Bagaimanapun, menurutnya, siapapun yang salah, menendang orang di bagian vital itu tidak benar, apalagi sampai membuat orang masuk rumah sakit. Saat pikirannya beralih, kamu melepaskan tangan Ji Jinglei dan berkata, tidak perlu. Aku baik-baik saja sekarang. Aku tidak punya hubungan dengan kalian lagi. Bukankah kalian selalu berpikir? Aku menginginkan barang-barang keluarga Ji kalian, setelah meninggalkan keluarga Ji dan memutuskan hubungan dengan kalian. Semua yang ada di keluarga Ji kalian tidak ada hubungannya denganku. Aku bisa menghidupi diriku sendiri. Aku tidak butuh belas kasihan kalian. Hualuo, kamu berdiri. Masalah yang ingin kalian buktikan sudah aku beritahukan. Aku tidak punya kewajiban untuk memberitahu kalian berita ini dengan cuma-cuma. Ingatlah untuk membayar. Ji Qingyan merasa aneh ketika mendengar ini. Masih mengatakan tidak menginginkan barang-barang keluarga Ji? Uang? Hanya tahu tentang uang. Berapa banyak uang yang kamu inginkan? Sebutkan angkanya. Ji Jinglei segera bangkit, menariknya, dan berbalik untuk berkata kepadamu, Ping An, jangan marah. Kakak sulung memang seperti ini. Kamu mengangkat alismu dan berkata, itu kakakmu. Jangan bicara padaku tentang kakak sulung. Aku tidak mengakui kalian lagi. Setelah ini, kalian hanyalah orang asing. Dia seperti apa tidak ada hubungannya denganku. Bagaimanapun, berita ini tidak diberikan dengan cuma-cuma. Demi masa depan kalian yang menyedihkan. Karena bisa memberiku sedikit kesenangan, hari ini berita ini dijual murah seharga 100.000 yuan kepada kalian. Jika dijual kepada seorang tokoh terkenal. Tidak berani bicara banyak, tapi 230.000 selalu pantas, Nona Ji kedua. Apakah kamu tahu akun gelembung hijauku? Perlu aku menuliskannya untukmu? Ji Jinglei menghentikan Ji Qingyan yang gemetar karena marah. Mengangkat ponsel, dengan panik mulai mencari akunmu, Ji Jingjing berdiri di tempat melihatnya mencari. Benar saja dihapus. Melihat ini kamu mengeluarkan dompet, mengeluarkan selembar YXK dan meletakkannya di atas meja. Berkata ambil foto dan laporkan padaku. Ji Jinglei merasa sangat kesal. Tiba-tiba dia mengeluarkan kartu dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. Di kartu ini ada tepat 100.000. Kamu menyela? Untuk apa aku memerlukan kartumu? Transfer ke kartuku. Setelah itu, jangan ada seorang pun dari keluarga Ji yang menggangguku dengan urusan apapun. Ji Jinglei memotret YXK. Baru saja ingin melanjutkan melunakkan hubunganmu, tapi kamu melihatmu mengambil YXKMU dan berbalik pergi. Sama sekali tidak melihat mereka lagi. Ekspresi Ji Qingyan suram, menatap meja tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ji Jinglei tidak peduli apa yang ingin dia katakan. Bangkit dan mengejarmu. Keluar dari kafe, dia dengan cepat mengejarmu. Berkata, Ping An, bisakah kamu mendengarkanku beberapa patah kata lagi? Kamu berhenti. Berbalik menatapnya, Ji Jinglei mempercepat nada bicaranya. Berkata,
Aku tahu setelah kamu datang ke keluarga Ji. Aku selalu memperlakukanmu dengan buruk, itu salahku, bisakah kamu memaafkanku? Melihat ekspresi tidak sabar muncul di wajahmu, dia buru-buru melanjutkan, aku tidak meminta kamu untuk kembali ke keluarga Ji. Juga tidak meminta semua orang untuk memaafkan kami, aku dengan tulus ingin meminta maaf kepadamu. Matanya memerah, hampir menangis, dulu semua salahku, aku seharusnya tidak berdiri di pihak Jiboda. Kadang-kadang juga mengabaikan keberadaanmu di rumah, semua itu salahku, Ping An, maafkan aku, oke? Kamu dengan tenang menunggu dia selesai berbicara, lalu berkata, Nona Ji kedua. Setelah memutuskan hubungan, aku dan semua orang serta urusan keluarga Ji, sudah tidak ada hubungannya lagi. Yang lalu juga sudah berlalu, ingin kembali seperti dulu juga sama sekali tidak mungkin, kamu tidak perlu meminta maaf. Semua yang lalu sudah kulupakan. Air mata Ji Jinglei akhirnya menetes, aku merasa sangat bersalah dan tidak nyaman. Kamu memotongnya, tidak perlu. Kamu merasa bersalah itu urusanmu, jangan melibatkan aku. Semuanya berusaha, jadilah orang asing yang baik satu sama lain saja. Sampai jumpa. Ji Jinglei berdiri terpaku di tempat. Melihat punggungnya yang pergi, menangis tanpa suara, dia sangat menyesal. Dia sangat membenci dirinya sendiri. Mengapa memperlakukan satu-satunya adik laki-laki seperti itu? Mengapa begitu baik pada barang palsu itu? Pemuda itu duduk di kursinya, tidak berdiri, juga tidak memperhatikan Ji Jinglei. Dia berpikir apakah kamu sengaja mengatakan itu? Mungkinkah seseorang sengaja diatur di alamat itu? Tetapi kemudian dia menolak tebakan ini, bahkan jika kamu sangat pintar, kamu seharusnya tidak punya banyak uang untuk melakukan ini. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa mengendalikan diri untuk terus berpikir. Ayah selalu menyembunyikan identitas asli Jiboda. Bukankah itu berarti ayah sudah punya orang lain di luar 20 tahun yang lalu? Bagaimana dia bisa menerima ini? Ibu akan lebih tidak bisa menerimanya jika dia tahu. Dasar kau ini. Setelah meninggalkan keluarga Ji, kamu membocorkan berita ini, apakah kamu ingin keluarga Ji hancur berantakan? Pikiran ini terlalu kejam. Bukankah hanya karena dalam 4 tahun terakhir, perhatian padamu berkurang? Jika orang luar tahu, reputasi keluarga Ji akan hilang semua. Tetapi jika apa yang kamu katakan itu benar, lalu bagaimana dengan keluarga Ji? Dia bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Waktu berlalu dengan cepat dan tiba hari Sabtu. 3 putaran lotre, double color ball, minggu ini dibeli setelah pulang sekolah di sore hari. Total ada 5 set nomor yang berbeda. Masing-masing membeli 5 lembar. Kamu tidak terlalu yakin berapa banyak uang yang bisa didapatkan dari hadiah ini. Tetapi yakinlah tidak akan kurang dari 30 juta. Setelah pajak sekitar 20 juta. Ini untuk hal-hal yang ingin dilakukan di masa depan. Tidak diragukan lagi sudah lebih dari cukup. Tidak akan habis sama sekali. Hal seperti double color ball ini selalu menjadi permainan dan alat bagi para pemimpi dan mereka yang punya rencana matang. Kamu tidak yakin tentang apapun setelah reinkarnasi. Apakah akan sama seperti di kehidupan sebelumnya? Ketika saatnya tegang, kamu masih sangat tegang. Di sisi lain, double color ball kali ini adalah satu-satunya cara bagimu untuk memastikan bahwa tidak akan ada perubahan besar di masa depan. Malam itu, kamu tidak menonton televisi, hanya duduk dengan tenang di kamarmu. Menunggu hasil undian jam 8. Ada siaran langsung di ponsel. Ketika jantungmu berdebar kencang melihat bola terakhir. Ketika itu adalah 14, kamu benar-benar tidak bisa menahan kegembiraan di dalam hatimu dan bersorak kecil. Kemudian berguling-guling di tempat tidur untuk sementara waktu. Setelah menenangkan diri, kamu meletakkan tiket lotre itu di casing ponselmu. Merencanakan dalam hati, hal pertama yang akan dilakukan setelah menerima hadiah adalah membeli rumah untuk pasangan Chen Xiaohua. Membeli rumah besar, juga membeli satu untuk Hui Hui. Toko kecil yang disewa selama lebih dari 20 tahun itu. Juga akan dibeli dan diberikan kepada mereka. Kemudian dengan senyum yang tak tertahankan di wajahnya, membentangkan kertas ujian yang harus diselesaikan akhir pekan ini. Sementara di sisi lain, Ji Qingyan dan Ji Jinglei sudah berdiskusi beberapa kali minggu ini. Mereka terkejut ketika menyadari bahwa ketika benar-benar keluar dari lingkaran keluarga Ji dan melihat semua yang terjadi di rumah setiap hari dari sudut pandang orang luar, memang akan ditemukan beberapa hal yang tidak beres. Kepatuhan dan kesopanan Jiboda, serta tindakannya yang selalu menempel pada ibunya, tak ayah lagi menunjukkan banyak kepura-puraan, meski tidak terlalu kentara. Namun tetap bisa terlihat. Jika bukan karena peringatanmu, mereka pasti masih sama seperti dulu. Menganggap adik laki-laki ini memang sangat luar biasa dan hebat, serta sangat berbakti dan patuh kepada orang tua. Kakak, apakah kamu belum mulai bertindak? Ji Jinglei duduk bersila di kursi besar di kamarnya. Ji Qingyan menghela napas dan berkata, ini adalah ketiga kalinya mereka berdua membicarakan hal ini minggu ini. Belum, aku masih belum bisa memutuskan. Aku takut hasil yang ditemukan itu benar. Aku takut ibu tidak bisa menerimanya saat itu. Aku takut keluarga kita akan berantakan saat itu. Ji Jinglei diam-diam memperhatikan kakak perempuannya yang cerdas dan bijaksana ini. Setelah Ji Qingyan memasuki grup Ji dalam beberapa tahun terakhir,
Dia langsung menduduki posisi presiden setelah magang selama 1 tahun. Dia adalah salah satu dewi dari banyak talenta muda di kota Yun, tetapi sampai sekarang tidak ada satupun yang bisa menarik perhatiannya. Tetapi urusan internal keluarga Ji. Mengapa begitu sulit untuk diputuskan? Kak, siar pesta Hongjun akan segera tiba. Apakah kamu ingin menunggu sampai setelah itu? Ji Jinglei sedikit cemas. Dia sangat tahu praktik keluarga kaya. Biasanya pada titik waktu ini. Mengumumkan status pewaris masa depan. Begitu diumumkan, lalu ledakan besar ini akan terungkap, saat itu semua sudah terlambat. Tidak dapat diubah lagi. Qingyan juga sangat menyadari pentingnya titik waktu ledakan. Pengaruh ledakan yang terjadi pada waktu yang berbeda juga berbeda. Jinglei, bukan karena aku tidak mau. Tapi aku benar-benar merasa sulit. Kakak, Ji Jinglei sedikit cemas. Jika terus ditunda, dampak pada keluarga Ji akan lebih besar. Fakta tetaplah fakta. Tidak mungkin terus ditutupi. Semakin lama ditemukan, semakin besar kerugian bagi ibu. Jika kamu terus ragu, aku akan melakukannya sendiri. Aku sama sekali tidak bisa mentolerir dia terus berbohong kepada ibu, dan aku tidak ingin keluarga Ji jatuh ke tangan orang luar di kemudian hari. Ini sama sekali tidak bisa diterima. Ji Qingyan menggelengkan kepalanya sedikit. Paling banter juga anak haram. Sama-sama keturunan keluarga Ji. Tidak mungkin jatuh ke tangan orang luar seperti yang kamu katakan. Ji Jinglei mencibir. Hehe. Jika itu benar-benar seperti yang kamu pikirkan, aku lebih berharap dia adalah anak angkat murni yang tidak memiliki hubungan darah dengan keluarga Ji. Tetapi jika memang ada hubungan darah, pernahkah kamu berpikir, suatu hari nanti, dia akan membawa ibu kandungnya masuk. Lalu ibu dan kita bersaudara ini dianggap apa? Apakah kita hanya menjahitkan gaun pengantin untuk orang lain? Kak, beri aku jawaban yang pasti. Apakah kita akan melakukannya atau tidak? Jika tidak, sekarang aku akan menghubungi paparazzi untuk menyelidiki Qin Zilian. Aku sendiri yang akan membayarinya. Ji Qingyan memijat pelipisnya karena, mungkinkah aku sudah memberitahu orang lain? Hanya saja, kapan penyelidikannya dimulai? Mereka masih menunggu kabarku. Bisakah kamu tidak membuat masalah untukku? Ji Jinglei sedikit marah setelah mendengar itu. Membuat masalah? Ini namanya meluruskan yang bengkok, oke? Masalah ini tidak bisa ditunda lagi. Aku tidak peduli kapan kamu akan mulai menyelidikinya. Sekarang hubungi orang-orangku. Dia mengambil ponsel dari meja dan mulai mencari kontak. Ji Qinglian melihat itu. Dia segera bangkit, berjalan cepat, dan merebut ponsel itu. Dia berkata, jangan, Jinglei, biarkan aku memikirkannya lagi, oke? Ini akan berdampak besar pada keluarga Ji dan ibu. Ji Jinglei berkata dengan dingin, Kak, aku benar-benar tidak menyangka kamu begitu ragu-ragu. Aku benar-benar kecewa. Dari sudut pandang ini, kamu bahkan tidak sebaik Ping An. Dia tahu kapan harus menghentikan kerugian tepat waktu. Sedangkan kamu, seorang presiden perusahaan bernilai puluhan miliar, justru terlihat sangat tidak kompeten dalam masalah yang lebih penting ini. Aku salah menilaimu, Kak. Aku beritahu dengan jelas, masalah ini, terlepas dari apakah kamu akan turun tangan untuk menyelidikinya atau tidak. Aku akan turun tangan sendiri. Benar-benar membuang-buang waktu berharga beberapa hari ini. Dia berdiri. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil kembali ponselnya dan berkata, bahkan jika keluarga Ji bubar, aku punya kemampuan untuk menghasilkan uang sendiri. Aku tidak membutuhkanmu untuk menghidupiku. Jangan gunakan alasan ini untuk mengelak dariku. Kalau kamu mau memikirkannya, setelah keluarga Ji bangkrut, apa yang bisa kamu lakukan? Menikah dengan keluarga lain untuk mengelola perusahaan mereka? Pikirkan baik-baik. Aku mau tidur. Kembali ke kamarmu. Ji Qingyan membuka mulutnya. Tetapi pada akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Dia meninggalkan kamar Ji Jinglei dengan lesu. Ji Jinglei membuka laci. Dia mengeluarkan foto keluarga dari bagian paling bawah. Di atasnya, kamu berdiri di paling pinggir, dengan kegembiraan di matamu. Juga ada sedikit kesedihan. Ji Boda dalam drama terlihat tenang, menikmati posisi tengah dengan alami. Pada hari Selasa, kamu mengambil cuti untuk menerima penghargaan. Kamu membeli kacamata hitam murah di pinggir jalan, mengenakan topi dan masker. Kamu menolak wawancara dan sumbangan, memotong total hadiah hampir 24 juta, lalu naik taksi berkeliling kota. Kamu kembali ke sekolah. Saat ini, satu-satunya yang harus ditunggu adalah ujian masuk perguruan tinggi. Sekarang semua waktu dihabiskan untuk mengerjakan soal. Bahkan, kamu masih ingat sebagian besar soal ujian masuk perguruan tinggi tahun ini. Yang harus kamu lakukan hanyalah menunggu hasil ujian keluar. Agar tidak terlihat tiba-tiba. Nilaimu memang sudah bagus, sekarang ditambah kesan rajin ini. Tidak diragukan lagi dapat meyakinkan siapapun yang meragukan nilaimu. Waktu berlalu sangat cepat. Selama ini, setiap hari dihabiskan untuk belajar dengan giat. Pulang tepat waktu. Chen Xiaohua dan Liu Qing juga mulai sibuk sejak bulan Juni karena ujian masuk perguruan tinggi sudah dekat. Setelah makan siang setiap hari, mereka menutup toko dan pulang untuk menyiapkan makan malam bergizi khusus untukmu, dan kau tidak mengatakan terima kasih. Yang bisa kulakukan adalah memberikan hasil terbaik kepada mereka sebagai balasannya.
Di dalam sekolah bahasa asing nomor 7, 3 pengawas ujian terus berjalan-jalan di ruang ujian. Kau dengan serius menundukkan kepala untuk menjawab soal, meskipun sudah selesai sejak lama, kau tidak menyerahkan kertas ujian lebih awal. Baru setelah bel berdering, kau menyerahkan kertas ujian tepat waktu dan meninggalkan ruang ujian seperti siswa lainnya. Setelah 2 hari ujian masuk perguruan tinggi selesai, kau tahu berapa banyak yang bisa kau dapatkan, dan tidak ada perbedaan dengan soal ujian masuk perguruan tinggi di kehidupan sebelumnya. Kau sangat yakin bahwa nilaimu akan jauh lebih tinggi daripada kehidupan sebelumnya, tapi kau tidak berani mengharapkan nilai sempurna. Namun, untuk kertas ujian dengan total skor 750, dia percaya bahwa dia bisa mendapatkan sekitar 720 poin atau lebih. Satu-satunya hal yang perlu dipertimbangkan adalah sekolah dan jurusan mana yang akan dia pilih. Pagi-pagi sekali pada tanggal 10. Setelah bangun, dia pergi ke restoran kecil untuk membantu membungkus pangsit dan bakpao. Setelah pukul 10 pagi, tidak ada lagi pelanggan di toko. Dia duduk dan mulai menjelajahi ponselnya. Dia ingin melihat seberapa besar dampak dari kasus lotre tersebut hingga saat ini. Ada banyak berita di internet, tetapi sebagian besar masih berupa suara keraguan, dan keraguan itu bukan pada orang-orang ZJ, melainkan nomor ini. Bagaimanapun, ada 3 orang yang memenangkan hadiah pertama. Ada yang meragukan. Ada juga yang percaya pada pihak berwenang. Alasan utamanya adalah nomor ZJ ini terlalu ajaib. Dalam sejarah, ini juga pertama kalinya muncul situasi 7 nomor berurutan seperti ini. Ini hanyalah sesuatu yang hanya bisa ada dalam teori. Namun, sekarang muncul. Kau menatap ponsel sambil tersenyum selama beberapa saat, lalu memutuskan untuk membeli rumah. Pada bulan September tahun depan, yaitu tahun kedua setelah bunuh diri di kehidupan sebelumnya, 2 jalur kereta bawah tanah baru akan mulai dibangun. Kau memutuskan untuk membeli 2 apartemen di sepanjang jalur kereta bawah tanah di masa depan, dan juga membeli beberapa toko. Dengan cara ini, keluarga mereka tidak perlu terus membuka restoran kecil ini. Mereka bisa memastikan standar hidup di masa depan tidak lebih rendah dari sekarang hanya dengan mengumpulkan uang sewa. Setelah dipikir-pikir, aku akan melakukannya. Ayah, ibu, aku akan keluar sebentar. Tidak ada pelanggan saat ini. Begitu kau selesai berbicara, kau mendengar Liu Qing menjawab dengan cepat. Pergi saja, pergi saja. Aku sudah menyuruhmu untuk pergi bermain, tetapi kau bersikeras datang ke sini. Aku dan ayahmu sudah cukup. Chen Xiaohua juga mengangguk dengan penuh semangat, pergi dan bermain dengan teman-temanmu selama beberapa hari lagi. Ketika kau masuk universitas, kau akan memiliki teman baru. Jadi kau meninggalkan restoran dan membuka peta. Memilih agen properti terdekat. Lebih dari 2 minggu telah berlalu. Satu-satunya hal berguna yang didapatkan Ji Jinglei adalah Ji Junhong memang pergi ke distrik Haidong 2 kali. Ji Boda, di sisi lain, mulai berpesta pora sejak hari kedua setelah ujian masuk perguruan tinggi. Mempermainkan siswi muda. Bukti di tangannya tidak dapat membuktikan apapun. Jika ayah Ji Junhong hanya memiliki kekasih di luar, hal semacam ini sama sekali tidak penting. Ini sangat umum di keluarga kaya. Sedangkan untuk Ji Boda, bahkan jika dia memperkosa gadis yang tidak bersalah, hal ini tidak akan berdampak apapun pada keluarga pihak lain. Apapun itu, dia tidak akan peduli karena hal itu tidak akan berdampak apapun pada keluarga pihak lain. Dia masih menunggu dengan sabar berita terbaru. Dia sangat kecewa dengan kelambanan kakak perempuannya. Jadi dia membayar dari sakunya sendiri dan menyewa beberapa orang untuk membuntutinya. Hasil yang dia inginkan adalah bukti bahwa Ji Boda dan ayah muncul bersama di Century Garden. Meskipun kamu sudah menjelaskan hubungan mereka. Tetapi tanpa bukti yang kuat, pada akhirnya tidak ada gunanya. Hal yang paling membuatnya marah bukanlah terhadap Ji Boda. Tetapi ayah Ji Junhong menyembunyikan ini dari seluruh keluarga selama hampir 20 tahun. Pria seperti apa yang bisa terus berperan sebagai suami istri yang harmonis dan penyayang di depan anak-anaknya selama lebih dari 20 tahun terakhir? Ini benar-benar tidak terbayangkan. Dia pernah berpikir bahwa ayah dan ibu mungkin adalah musuh, atau sesuatu terjadi lebih dari 20 tahun yang lalu yang menyebabkan ayah memiliki Qin Bailian di luar. Tetapi semuanya membutuhkan bukti. Selama seminggu, kamu mengikuti penjualan properti di seluruh 5 distrik utara Sungai Dajiang. Pada akhirnya, kamu memilih rumah bekas tipe kecil yang sangat cocok untuk pasangan dan disewa oleh lajang. Total ada 11 unit. Ukuran kamar pada dasarnya berkisar dari 80 hingga 120 meter persegi. Kamu menghabiskan lebih dari 21 juta yuan, dan kamu menggunakan nama Chen Shuhui untuk semua rumah ini. Pada dasarnya, kamu tidak memiliki satupun rumah atas nama dirimu sendiri. Melihat saldo di bank ponsel, kamu hanya merasa bahwa uang benar-benar cepat habis. Sampai sekarang, persiapanmu untuk meninggalkan rumah pada dasarnya sudah hampir selesai. Sertifikat properti akan segera tiba dalam seminggu. Besok kamu dapat mulai memeriksa hasil ujian masuk perguruan tinggi. Kamu tidak langsung mengeluarkan sertifikat properti dan meletakkannya di atas meja di rumah untuk memberitahu keluarga bahwa kamu adalah pemenang hadiah utama. Kamu perlu menunggu hasilnya keluar. Sebelum mengeluarkan sertifikat properti itu, berikan kehormatan kepada orang tua angkat terlebih dahulu,
lalu berikan kekayaan kepada Hui Hui. Hanya dengan begitu mereka dapat merasa tenang. Hui Hui tidak akan pernah khawatir tentang masalah uang seumur hidupnya. Dengan rumah-rumah ini sebagai sandaran untuk putri satu-satunya, mereka seharusnya tidak perlu bekerja terlalu keras. Saat ini sudah hampir pukul 7 malam tanggal 21. Komputer, tablet, dan ponsel yang baru dibeli semuanya sudah diletakkan di tempat tidurmu. Lihat waktu pengumuman. Hasil akan tersedia malam ini setelah pukul 8. Liu Qing bertanya dengan hati-hati. Ping An, apakah kamu sudah mengecek hasilnya? Chen Xiaohua tidak bersuara, tetapi Chen Shuhui menoleh dari meja makan dan berkata, belum, kakakku bilang menunggu kalian kembali untuk mengecek bersama. Chen Xiaohua tentu saja senang setelah mendengar itu. Baik, kita cek bersama, Ping An pasti tidak ada masalah. Liu Qing berkata sambil mencuci tangan. Dengan cepat selesai mencuci tangan dan duduk di sofa. Ping An, periksa, aku tahu kamu pasti mendapat nilai bagus. Kamu melihat orang tua angkatmu yang gugup, tersenyum dan berkata, tenang saja, aku tahu perkiraan nilaiku. Kemudian bangkit dan kembali ke kamar, mengambil kartu ujian dan meletakkannya di meja kopi. Melihat itu seluruh keluarga mendekat. 3 pasang mata menatap layar ponselmu, membuka aplikasi, menemukan jendela pencarian, dan memasukkan nomor kartu ujian. Ketika yang kamu lihat bukan nilaimu, tetapi peringkatmu, yang sudah masuk 50 besar provinsi. Informasi lebih lanjut dapat dicek pada jendela mengambang tanggal 27, kamu merasa semuanya aman, tetapi ketika kamu mendongak, kamu melihat 3 pasang mata bingung. Jadi, kamu menyerahkan ponsel itu kepada Liu Qing dan berkata, Bu, aku 50 besar provinsi. Ibu memegang ponsel dan melihatnya sebentar. Memberikannya kepada Chen Xiaohua, Ping An, apa maksudnya ini? Mengapa tidak ada nilai? Setelah Chen Xiaohua melihatnya, dia meletakkan ponselnya, yang segera diambil oleh Chen Shuhui, tersenyum dan berkata, nilai 50 besar provinsi. Tidak akan diumumkan sekarang. Mendengar itu, Chen Xiaohua menggandeng tangan Liu Qing dan tersenyum, 30 besar provinsi. Haha, setidaknya harus dapat 700 poin. Ping An, kamu tersenyum dan berkata, jumlah pastinya tidak jelas, cek saja dalam beberapa hari. Liu Qing tidak bisa menahan air mata, tetapi Chen Xiaohua menepuk tangannya untuk menghibur, karena begitu. Maka tidak perlu terburu-buru. Liu Qing tidak bisa menahan air mata dan berkata, Ping An, kamu benar-benar anak yang baik. Chen Shuhui juga mengulurkan tangan dan memeluknya dan berkata, Bu, kakakku 30 besar provinsi, jika melebihi 730 poin. Mungkin saja juara provinsi, ini adalah hal yang baik, mengapa kamu menangis? Liu Qing memeluknya dan berkata, gadis bodoh. Kakakmu tidak tahu berapa banyak penderitaan yang telah dia alami dalam 4 tahun terakhir. Ketika kamu melihat itu, kamu segera berkata, Bu, jangan katakan itu. Aku bisa lulus dengan baik karena kalian semua, yang sejak kecil membiasakanku dengan kebiasaan belajar yang baik. Ini semua adalah hasil dari kalian. Chen Xiaohua menghela napas panjang, bangkit dan berkata, hari ini adalah hari yang baik. Ping An pasti bisa masuk Tsinghua atau Peking University. Ini adalah hari paling bahagia dalam hidupku, anak yang begitu baik tidak dihargai di keluarga Fang. Itu karena mereka buta. Ping An, ayo minum 2 gelas denganku. Istri, gorengkan aku kacang, siapkan 2 lauk, hari ini aku ingin minum sampai puas. Sementara itu, Ji Boda juga memeriksa nilainya didampingi seluruh keluarga. Jauh sebelum memperkirakan nilai, dia memperkirakan nilainya sekitar 640, ketika layar menunjukkan 653. Dia langsung menghela napas lega, lalu menyerahkan ponselnya kepada Zhao Wei. Entah berapa nilai yang diperoleh kakak Ping An? Dia mengatakan kalimat ini dengan sangat hati-hati tanpa membawa emosi apapun. Senyum di wajah Zhao Wei setelah melihat hasilnya. Langsung membeku, menoleh untuk melihat Ji Qingyan dan berkata, Qingyan, bagaimana kalau kamu menelepon dan bertanya berapa nilai yang diperoleh Ping An? Mengapa menanyakannya? Wajah Ji Junhong sudah muram. Apa hubungannya nilainya dengan kita? Ji Qingyan diam-diam mengeluarkan ponselnya. Tetapi sebelum dia dapat menelepon, tangannya ditahan oleh Ji Jinglei. Ji Jinglei tersenyum dan berkata, mengapa aku mendapat nilai begitu bagus? Apakah kamu berencana untuk pergi ke luar negeri, atau terus kuliah di dalam negeri? Ji Zidia juga tersenyum lebar. Boda. Tentu saja aku ingin pergi ke luar negeri. Tetapi kakak tidak tega kamu pergi. Kuliah di luar negeri akan memakan waktu beberapa tahun. Ibu akan merindukanmu. Adapun Ji Ping An, bahkan jika nilainya bagus, lalu kenapa? Kak, coba pikirkan, ayah pasti tidak akan memberikan uang kepadanya untuk belajar di luar negeri. Dan orang tua angkatnya membuka restoran kecil. Mungkinkah mereka punya uang untuk mengirimnya belajar di luar negeri? Jelas tidak mungkin, orang yang malang seperti itu. Seumur hidup mereka tidak akan bisa menghasilkan uang untuk membiayai studinya di luar negeri. Apalagi keluarga mereka memiliki seorang putri kandung, mereka tidak akan menghabiskan uang untuknya. Menurutku, Ji Ping An bisa masuk 985, itu sudah keberuntungan baginya. Mungkin dia hanya bisa masuk 211. Ji Qinglian juga menatap Ji Boda dan bertanya, ya, Boda, bagaimana menurutmu?
Zhao Wei meletakkan ponselnya dan melihat ke arah Ji Junhong dan berkata, atau sebaiknya tidak usah pergi ke luar negeri. Jika Boda juga pergi ke luar negeri, maka aku akan ikut. Ji Junhong mendengar ini dan terkekeh, Boda. Urusan kuliah di luar negeri sudah diatur, urusan sumbangan belum diputuskan. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Ji Boda. Dengan wajah penuh kelegaan, dia berkata, Boda, kamu ingin kuliah di universitas mana? Ji Boda menunduk dan mengingat. Aku juga sedikit enggan meninggalkan ibu, dan kalian, pergi ke luar negeri sendirian, jika aku tinggal di dalam negeri. Aku ingin kuliah di Modu, tidak ingin pergi ke Beijing. Zhao Wei langsung menunjukkan ekspresi gembira setelah mendengar ini, kalau begitu jangan pergi ke Beijing. Modu dekat dengan rumah, pamanmu ada di Modu, saat itu dia akan menjagamu di sana. Pasti tidak ada masalah. Ji Boda tidak bersuara setelah mendengar ini, hanya mengangkat kepalanya untuk melihat ayahnya. Zhao Wei melihat ini dan melanjutkan, Boda suka Modu, kalau begitu pergilah ke Modu, saat itu ibu akan pergi bersamamu. Ji Junhong menggelengkan kepalanya. Sudahlah, tetap pergi ke luar negeri, belajarlah dengan giat selama beberapa tahun dan kembalilah. Nanti, langsung belajar dari kakak perempuanmu yang tertua cara mengelola perusahaan. Segala sesuatu dari keluarga Ji ini nantinya akan kamu yang kendalikan. Ji Boda langsung berkata, lalu, bagaimana dengan Kak Ping An? Benarkah tidak dipedulikan? Setelah selesai berbicara, dia menundukkan kepala dan terdiam. Ji Zidie mencibir, Boda. Apa kamu bodoh? Dia sendiri yang tidak mau kembali. Bukan kami yang memaksanya meninggalkan keluarga Ji. Ini semua salahnya sendiri. Kenapa harus mengurusnya? Biarkan saja dia berguling-guling di daerah kumuh. Setelah Ji Jinglei menanyakan itu, dia tidak berbicara lagi. Kedua matanya menatap tajam ke arah Ji Boda. Dan ekspresi ayahnya. Sejak Ji Boda mengucapkan kalimat itu, dia sudah mulai mengamatinya. Jika dulu, dia mungkin akan sama dengan adik perempuannya yang ketiga, Ji Zidie, merendahkanmu yang pendiam di rumah. Tapi sekarang dia menyadari bahwa adik perempuan ketiga, Ji Zidie, adalah orang yang paling bodoh di keluarga ini. Ji Boda mengucapkan dua kalimat. Meskipun terdengar seperti mengasihanimu, tetapi jika dilihat dari sudut pandang lain, itu adalah memprovokasi ayah dan kakak perempuan ketiganya agar mereka semakin bertekad untuk memutuskan hubungan denganmu. Tapi mengapa? Adik perempuan ketiga menunjukkan kebencian yang besar padamu, bahkan tanpa menyembunyikannya. Dia juga tidak mengerti. Mengapa ibu menunjukkan sedikit rasa sayang padamu, tetapi juga tanpa tidak peduli? Mungkinkah selama ini? Ji Boda memberinya supemha lagi, dia tidak berbicara, diam-diam duduk di sofa melihat Ji Qinglian. Mengangkat tangannya dan menepuk bahu Ji Zidie. Bagaimanapun juga, Ping An adalah adik kandungmu. Jika kamu tidak menyukainya, tidak perlu merendahkannya seperti itu. Ayah, hasil Ping An. Tanyakan lagi beberapa hari lagi. Karena Boda ingin tahu, maka tanyakan dengan jelas lalu beritahu kalian. Namun, ini juga bukan hal yang penting. Jika Boda ingin kuliah di luar negeri, pilihlah sekolah yang bagus. Jika tidak pergi ke luar negeri, Boda, kamu harus memilih jurusan keuangan di kota Mo. Keuangan di kota Mo sangat hebat. Di Indonesia, tidak ada tempat yang bisa dibandingkan dengan kota Mo. Ji Jinglei melihat kakak perempuannya yang tertua. Menatap Ji Boda dengan mata berkaca-kaca, lalu melihat Ji Boda menundukkan kepala dan berpikir. Dia baru saja ingin berbicara. Ketika dia mendengar Ji Boda berkata, sebaiknya aku kuliah di luar negeri saja. Hidup dan belajar sendiri di luar negeri seharusnya bisa lebih cepat membentuk kemampuan keduaku. Selama ini di rumah, kalian memanjaku. Aku merasa aku tidak bisa jauh dari kalian. Ji Boda melihat Zhao Wei. Berbicara dengan lembut, jika ibu benar-benar tidak tega aku pergi, bagaimana kalau ibu ikut denganku ke luar negeri? Zhao Wei mendengar itu, sedikit ragu. Ini. Sebaiknya kita bicarakan setelah pesta Sier Boda. Jika kita memutuskan sekarang, apakah tidak terlalu cepat? Dia selalu menjadi orang yang ragu-ragu dan paling sulit membuat keputusan. Ji Junhong berdeham dan berkata, kalau begitu pergi ke luar negeri. Sudah diputuskan. Ji Qinglian melirik Ji Jinglei, lalu berdiri dan berkata, baiklah kalau begitu. Aku kembali ke kamar dulu. Ji Jinglei ikut berdiri. Aku juga kembali ke kamar. Ji Huadie mengangkat tasnya dan berkata, Boda, mau ikut kakak pergi bermain? Di dalam kamar, Ji Jinglei menyalakan sebatang rokok. Dengan wajah yang agak buruk, dia menjawab, kakak, tidakkah menurutmu semua yang dikatakan Ji Boda hari ini? Semua disengaja? Ji Qinglian menghela napas dan berkata, jika kamu melihatnya dengan prasangka, tentu saja itu disengaja. Tetapi jika niat Boda hanya bertanya, mengapa kamu berpikir buruk tentang dia? Anak-anak memiliki keinginan untuk membandingkan diri. Itu normal, tidak perlu terlalu memikirkannya. Ji Jinglei tidak ingin mendengarkan hal-hal yang tidak berguna ini. Dia langsung bertanya, apa yang sudah kamu selidiki selama beberapa hari ini? Ji Qinglian menggelengkan kepala. Tidak ada yang berguna, tetapi yang pasti. Ayah memang berhubungan dengan Qin Bailian itu. Dalam setengah bulan terakhir ini, dia sudah pergi ke sana 3 kali.
Ji Jingwei berbisik, tapi ini belum cukup, tidak ada cara untuk membuktikan hubungan Boda dan dia.